Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1301. Latar belakang menakjubkan. Haha, kamu hanya tiba selangkah di depanku. Jangan bertindak seolah-olah Anda sudah menunggu saya untuk waktu yang lama. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, namun seolah-olah orang ini berbisik di sebelah telinga mereka. Kata-katanya sangat tajam dan jelas. Pria seperti batu giok yang tampan itu terkekeh, dan berkata, "Tiba satu langkah sebelum masih tiba di hadapanmu, bukan? Apakah Anda tidak puas dengan ini?" Ada tawa samar, dan orang lain sudah muncul di sebelah pria seperti batu giok. Dia adalah pria yang sangat tampan yang memiliki aura yang kuat dan agung. Makhluk tertinggi lainnya, The Heavenly Phoenix Divine Maiden, tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Meskipun dia sepenuhnya yakin dengan kemampuan Ling Han, kedua orang ini, serta Qi Huangji, semuanya transenden di atas tingkat-tingkatan Raja Muda yang biasa. Bahkan, kekuatan mereka begitu tinggi sehingga orang-orang bahkan tidak bisa memandang mereka sambil berdiri. Mereka harus berlutut dengan kagum dan tunduk sebelum mereka benar-benar dapat menatap dan mengagumi kekuatan mereka. Kedua pria ini, keduanya di tier tubuh surgawi. Selain itu, mereka sangat muda. Dengan nyala api kehidupan mereka masih mengamuk dan cerah. Tidak peduli bagaimana orang memandang mereka, mereka pasti berusia di bawah 10.000 tahun. Apakah itu roh batu yang dilahirkan secara alami? Tanya orang yang berpengetahuan. Terkesiap, saya tahu siapa mereka sekarang, seseorang tiba-tiba berteriak kegirangan. Siapa mereka? Yang lainnya semua bertanya. Di galaksi laut berlimpah yang jauh, di sana ada Sein yang disebut Sein Laut Berlimpah. Dia hanya memiliki satu murid, dan nama murid itu adalah Kaisar Utara. Sementara itu, ada juga Sein di galaksi Dao Universal, sebuah galaksi yang bertetangga dengan galaksi Laut Berlimpah. Identitas Santo ini sebenarnya adalah batu aneh yang mengembangkan kecerdasan dan akhirnya memasuki jalur kultivasi. Dia disebut Cloudstone Sein, dan dia memiliki anak dengan manusia. Anak ini mewarisi sebagian dari garis keturunannya, dan ia dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Namanya, Kaisar Batu. Semua orang terdiam karena kaget dan takjub. Orang suci sebenarnya telah muncul di galaksi mereka, dibandingkan dengan mereka. Yang Lin yang hanya mendapatkan alat Sein yang rusak tampak seperti orang miskin mutlak. Apakah Anda melihat Kaisar Batu santai menaiki kereta yang dibangun dari Returning Dreamwood dan ditarik oleh seekor banteng yang ditempa dari Phoenix Blood True Gold? Keduanya adalah bahan suci, namun, orang Kaisar Batu ini benar-benar terkenal. Dibandingkan dengan dia, Kaisar Utara jauh lebih terkendali. Bukan saja dia tidak memiliki kereta, tetapi dia bahkan tidak memiliki pengikut tunggal. Apakah mereka juga di sini untuk menghadiri pertemuan dua kerajaan prodigi? Ling Han mengangguk dalam benaknya. Alam abadi akhirnya memiliki keajaiban yang bisa bersaing melawan Qi Huangji. Terlebih lagi, dua individu ini juga akan menjadi lawan tangguh miliknya. Jika mereka bertarung secara adil, tentu saja dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Setelah semua, mereka berdua elit Heavenly Body Tier. Namun, begitu mereka memasuki hutan sungai gunung, budidaya semua orang akan ditekan ke tingkat sungai gunung. Jika mereka bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, Ling Han berpikir bahwa dia pasti tidak akan kalah dari siapapun. Kalau tidak, dia akan benar-benar menyia-nyiakan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Itu adalah teknik kultivasi dari alam surgawi. Kaisar Batu dan Kaisar Utara tidak memedulikan keajaiban yang berkumpul di sini. Mereka melangkah ke ngarai dan dengan cepat menghilang ke kejauhan. Namun, meskipun Kaisar Batu telah meninggalkan gerbongnya beristirahat di sini begitu saja, tidak ada satu orang pun yang berani memikirkan hal itu. Tentu saja tidak, itu adalah bahan suci, dan banteng itu bahkan telah mengembangkan sedikit pun kecerdasan.
jika itu melepaskan kekuatannya. Bahkan elit tier Sungai Eternal akan dilenyapkan jika mereka berani mendekatinya. Karena itu, siapa yang berani menyentuh kereta dan banteng? Munculnya dua raja di antara raja-raja membawa angin dari layar Netherworld. Siapa yang akan mengira bahwa dua keajaiban luar biasa akan tiba-tiba muncul di pertemuan dua realitas prodigi ini? Pada kenyataannya, ada tiga keajaiban seperti itu, jika seseorang menghitung Ling Han. Benar saja, tidak salah untuk datang ke sini. Perjalanan ini sangat berharga. Ada sinar di mata Faceless, dan ini bisa dilihat bahkan melalui kain yang dia kenakan di wajahnya. Tingkatan Raja Muda tidak akan gemetar, tidak peduli seberapa kuat lawan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka, mereka akan memandang mereka sebagai tujuan untuk berjuang dan akhirnya melampaui. Faktanya, menjadi tak terkalahkan akan membuat mereka merasa sangat kesepian. Tak terkalahkan berarti tidak ada motivasi untuk meningkat dan tidak ada target untuk diusahakan. Saudara Ling, haruskah kita juga berangkat? Faceless bertanya. Setelah melihat begitu banyak keajaiban raja tingkat tiba, dia sudah terbakar dengan semangat juang. Dia lapar akan pertempuran. Tentu, Ling Han berkata dengan anggukan. Dia meninggalkan Little King di luar karena budidaya masih terlalu lemah. Tidak mungkin itu bisa melewati ngarai. Selain itu, Ling Han tidak ingin mengekspos rahasia menara hitamnya. Jadi dia secara alami tidak bisa menempatkan Ling King kembali ke dalam sekarang. King kecil adalah milik langit, jadi dia mungkin juga membiarkannya melayang di langit selama beberapa hari. Sejak menetas, cewek kecil ini tidak pernah mengalami kemerdekaan selama beberapa hari berturut-turut. Adapun ginseng dan kelinci tua, dia juga akan meninggalkan mereka ke perangkat mereka sendiri. Pertama-tama, mereka tidak harus memiliki kemampuan untuk melewati ngarai. Kedua, mereka sama sekali tidak tertarik untuk menjadi raja. Ling Han, Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan Faceless berjalan ke ngarai. Setelah mengambil hanya satu langkah, mereka segera merasakan tekanan luar biasa turun pada mereka. Tekanan ini membuat mereka merasakan dorongan untuk segera berbalik dan pergi. Namun, Ling Han dan Faceless sama-sama tingkatan Raja Muda. Meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden sedikit lebih rendah, dia masih jenius bintang 4. Jadi, bagaimana mereka bisa terganggu dengan tekanan sebesar ini? Mereka menyalurkan kekuatan asal mereka sejenak sebelum mulai melangkah maju. Mereka tidak terpengaruh oleh sedikit pun tekanan. Namun, setelah mencapai tanda tengah, Heavenly Phoenix Divine Maiden mulai menunjukkan tanda-tanda pengerahan tenaga. Dia tidak bisa mempertahankan sikap rileksnya lagi, dan keringat mulai menggulung dahinya. Sementara itu, Ling Han dan Faceless masih tampak riang dan santai seperti sebelumnya. Jelas bahwa ambang batas terendah untuk melewati ngarai ini adalah menjadi jenius bintang 4. Namun, keajaiban seperti itu masih akan menghadapi sejumlah besar tekanan. Untuk melewati ngarai ini, mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga kemauan keras. Setelah melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden mulai berjuang, Ling Han meraih dan meraihnya dalam pelukannya. "Ark, apa yang kamu lakukan?" The Heavenly Phoenix Divine Maiden tertangkap basah, dan dia tidak bisa membantu tetapi berteriak kaget. Dia buru-buru mencoba mendorong Ling Han pergi. "Istri, kamu terlihat sangat lelah. Bagaimana kalau saya membawa Anda melewati ngarai ini?" Ling Han menyarankan sambil tersenyum. Rasa malu menyebar di wajah Heavenly Phoenix Divine Maiden. Jika hanya mereka berdua, dia tidak akan keberatan Ling Han begitu dekat dan intim. Namun, ini bukan masalahnya. "Ada orang lain yang menonton," katanya lembut. "Saudara Ling, kami berdua berusaha untuk mencapai puncak jalur kultivasi. Jadi saya sarankan Anda jangan buang waktu Anda pada wanita," Faceless berkata dengan dingin. Dia melirik Heavenly Phoenix Divine Maiden, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Seolah-olah dia ingin memusnahkan potensi bahaya untuk Ling Han. Kesan Heavenly Phoenix Divine Maiden tentang dia langsung turun ke dasar. Orang ini sebenarnya ingin memisahkannya dari Ling Han. Selain itu, metodenya sangat kejam dan brutal. Ini **** ngan berwajah. Dia pantas untuk tidak pernah menemukan istri. Ling Han tertawa keras, dan berkata,
Brother Faceless, Anda juga harus mencoba mencari kekasih. Percayalah, memiliki kekasih pasti tidak akan memiliki efek buruk pada kultivasi Anda. Bahkan, itu akan memberi Anda lebih banyak motivasi untuk mencapai puncak kultivasi. Ingin melindungi mereka yang dekat dengan Anda adalah motivasi yang sangat kuat. Faceless menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Hatinya sangat murni, dan kultivasi adalah satu-satunya hal di pikirannya. Dia tidak perlu menaruh perhatiannya di tempat lain. Dengan Ling Han membawanya, Heavenly Phoenix Divine Maiden secara alami tidak merasakan tekanan lagi. Mereka bertiga melewati ngarai dalam waktu singkat. Tekanan luar biasa langsung menghilang. Namun kekuatan aneh tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka dan menekan kultivasi mereka ke tiar sungai gunung. Tidak. Ini bukan kekuatan. Sebaliknya, itu adalah jenis peraturan. Tidak hanya itu menekan mereka ke tiar sungai river, bahkan menekan kemampuan mereka untuk menggunakan regulasi ke tiar sungai river. Seolah gunung sungai tiar adalah batas atas mutlak dunia ini. Jadi, tidak penting seberapa aneh dan seberapa luar biasanya seseorang. Bisakah manusia mengalahkan surga? Benar saja, kita telah tertekan ke Mountain River Tier. Ling Han membiasakan dirinya dengan kekuatan di tubuhnya. 4 matahari dan bulan di tubuhnya menghilang secara misterius, dan bahkan fisiknya tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah daripada saat itu. Itu hanya sekuat logam 5 tingkat surgawi. Namun, ketangguhan dari logam 5 level godly masih milik Sun Moon Tier. Fisiknya belum sepenuhnya kutu buku. Terlepas dari beberapa tingkatan raja terpilih yang telah mencapai kondisi sempurna di tingkat puncak Mountain River Tier, tingkatan raja biasa bahkan tidak akan mampu menembus pertahanan Ling Han. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan adalah teknik kultivasi dari alam surgawi ini, bukan lelucon. Chapter 1302. 9 Raja Tingkat. Saat ini, tingkat kultivasi semua orang ditekan ke tier River Mountain. Terlepas dari apakah level kultivasi asli mereka berada di Sun Moon Tier atau Heavenly Body Tier. Hal yang sama berlaku untuk Saint Tools, dan mereka yang memilikinya hanya bisa melepaskan kekuatan yang berada dalam batas tier sungai gunung. Namun, apakah ini mungkin mencapai tingkat sempurna dari tier sungai gunung atau tingkat puncak dari tier sungai gunung akan tergantung pada tingkat perangkat Saint dan pengguna tongkatnya. Sementara itu, keajaiban tidak terburu-buru untuk memasuki hutan sungai gunung. Mereka semua menunggu di pintu keluar ngarai. Bagi sebagian orang, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki hutan sungai gunung. Namun, ini bukan pertama kalinya hutan gunung sungai dibuka. Jadi, meskipun mereka belum pernah ke sini sebelumnya, mereka telah mendengar semua jenis legenda tentang hutan sungai gunung. Langkah pertama adalah memilih 9 raja. Gunung sungai hutan jelas dibentuk oleh tabrakan peraturan, namun seolah-olah memiliki roh yang memisahkan persaingan antara keajaiban ke dalam 2 tahap. Ling Han melihat ke depan, di mana 9 platform dengan ukuran berbeda beristirahat di depan hutan yang luas. Tahap pertama kompetisi melibatkan pertempuran di platform ini. Setelah 3 hari, mereka yang tetap berdiri di atas pijakan ini akan menerima berkat dari surga dan bumi. Setelah 3 hari berikutnya, 9 individu ini akan dibawa ke hutan untuk menyelesaikan tahap 2 kompetisi, di mana pemenang akan dimahkotai sebagai raja di antara raja. Hanya 1 orang yang bisa menang di setiap platform ini, dan jika ada lebih dari 1 orang di platform ketika waktunya habis, semua orang di platform akan tersingkir. 9 orang yang tetap berdiri di ujung akan menerima berkat dari surga dan bumi dan membuat tubuh mereka marah. Proses ini akan sangat memperkuat fisik mereka, dan bahkan akan memberi mereka kesempatan untuk terjalin dengan langit dan bumi dan memahami kedalaman mistik mereka. Pengalaman seperti itu akan meningkatkan kemampuan pemahaman mereka dan bermanfaat bagi mereka selama bertahun-tahun yang akan datang. Juga karena manfaat inilah generasi demi generasi keajaiban berkumpul di sini dari seluruh penjuru galaksi, terlepas dari seberapa jauh jarak mereka. Hanya hadiah dari para petinggi dari 2 kerajaan saja tidak cukup, dan hanya ketenaran dan kemuliaan yang mereka terima dari pertempuran juga tidak cukup. Namun,
tidak setiap Two Realm Battlefield memiliki lokasi seperti hutan, sungai, gunung, dan lembah Sun Moon. Dengan demikian, juga dapat dimengerti mengapa tingkatan raja tertinggi seperti Kaisar Utara dan Kaisar Batu muncul di sini. Mereka mungkin ada di sini untuk menerima berkat surga dan bumi. Selain itu, pemenang terakhir di antara 9 raja dapat menerima berkat dari surga dan bumi untuk kedua kalinya. Namun, setiap orang hanya bisa menerima berkah surga dan bumi maksimal 2 kali. Selain itu, ini adalah jumlah kumulatif. Orang bisa menerimanya 1 kali ketika menjadi salah satu dari 9 raja, dan yang kedua kalinya jika mereka menjadi raja di antara para raja. Jika orang yang sama menjadi salah satu dari 9 raja 2 kali, mereka tidak akan menerima berkat surga dan bumi untuk kedua kalinya. Satu-satunya pilihan mereka adalah memperjuangkan gelar raja di antara para raja. Jadi, keajaiban yang menjadi raja di antara raja umumnya tidak akan datang ke sini untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, melakukan itu akan membuang-buang waktu dan peluang. Saat ini, 9 platform masih belum terbuka, jadi semua orang hanya bisa berdiri dan menunggu. Pada saat ini, bahkan tingkatan raja muda seperti Yang Lin dan Cloud Maiden tidak berani bertindak ceroboh. Jika 2 tingkatan raja memilih platform yang sama, akan lebih baik jika salah satu dari mereka bersedia untuk mundur. Namun, jika mereka memilih untuk terlibat, sangat mungkin bahwa keduanya akan dihilangkan. Lembah Sun Moon mirip dengan hutan, sungai, gunung, dan berkah di 2 lokasi juga tidak bisa ditumpuk. Dengan demikian, setiap orang memiliki 2 peluang untuk menerima berkat setiap 77.777 tahun. Namun, siapa yang tidak ingin menerima berkat dari surga dan bumi secepat mungkin? Dengan demikian, tingkatan raja akan mencoba yang terbaik untuk menghindari satu sama lain untuk menghindari terlibat dalam pertempuran terlalu dini. Hanya setelah maju ke pertempuran untuk memperebutkan gelar raja di antara raja-raja akan mereka melepaskan kekuatan penuh mereka terhadap satu sama lain. Ling Han mengalihkan pandangannya ke keajaiban dan mulai menghitung dengan jarinya. Di sisi alam abadi, mereka yang pasti telah mencapai tingkat puncak dari tier sungai gunung termasuk Yang Lin, Cloud Maiden, Yue Ying, Faceless, Kaisar Utara, dan Kaisar Batu. Menghitung sendiri, ini akan menjadi 7 orang. Di sisi Netherworld, hanya 2 orang yang benar-benar mencapai tingkat puncak dari tingkat sungai gunung Chi Huangji dan Aoziun. Karena itu, dia harus mengalahkan 1 dari 8 orang lainnya jika dia ingin membantu Heavenly Phoenix Divine Maiden memenangkan tempat di antara 9 raja. Ling Han mengalihkan pandangannya ke Aoziun. Ketika platform diaktifkan, pertempuran di antara keajaiban akan berlanjut selama 3 hari berturut-turut. Selama waktu ini, siapapun dapat naik platform untuk menantang pemilik platform saat ini. Namun, jika mereka kalah, mereka akan kehilangan hak untuk menantang pemilik platform selama sekitar 15 menit. Jika mereka kalah 3 kali, mereka akan kehilangan hak untuk mengeluarkan tantangan lagi. Ini adalah aturan yang bisa dieksploitasi. Dia bisa menjaga platform terlebih dahulu, sampai mereka mendekati akhir periode 3 hari. Pada saat itu, dia bisa membiarkan Heavenly Phoenix Divine Maiden menantangnya dan sengaja membiarkannya menang. Setelah menunggu 15 menit wajib, dia akan menantang Aoziun dan menendangnya dari platform. Jika dia mendapatkan waktu yang tepat, Aoziun tidak akan punya cukup waktu untuk menantang gadis surgawi-surgawi. Namun, apakah Netherworld benar-benar hanya memiliki 2 tingkatan raja yang telah mencapai tingkat puncak Mountain River Tier? Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia mengabaikan Kaisar Batu, Kaisar Utara, dan dirinya sendiri, alam abadi hanya akan memiliki 4 tingkatan raja di pertemuan ini. Netherworld tidak lebih lemah dari alam abadi, sehingga jumlah raja di pihak mereka kemungkinan besar tidak akan lebih sedikit. Baik. Dia melihat sekeliling mencari tingkatan raja ini. Mungkin mereka masih belum tiba. Jangan khawatir tentang aku, kata Divine Maiden Surgawi Phoenix. Dia mengerti Ling Han dengan sangat baik, dan dia sudah bisa menebak pikirannya. Ling Han tersenyum, dan berkata, jika Anda dapat menerima berkat kali ini, mungkin Anda dapat naik ke tingkat puncak. The Heavenly Phoenix Divine Maiden menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya berharap sesederhana itu. Dia mengerti kemampuannya sendiri,
dan karena dia belum mencapai tingkat puncak Mountain River Tier, dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk berperang melawan raja tingkat sejati. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, mungkin dia bisa bertarung melawan mereka yang berada di tahap awal tingkat puncak. Namun, apakah dia bisa menang atau tidak akan beruntung? Istri, jangan khawatir. Bagaimanapun, kita punya 3 hari untuk mengamati yang lain, kata Ling Han dengan nyaman. Namun, alisnya dengan cepat mengerut. Ini karena 2 tingkatan Raja Netherworld lainnya telah tiba. Satu adalah orang yang memiliki kepala singa emas, sementara yang lain adalah makhluk yang terdiri dari beberapa zat seperti kabut. Makhluk yang terakhir tidak memiliki bentuk yang ditetapkan, dan terus berputar dan berubah. Dengan demikian, secara alami ia tidak memiliki penampilan untuk dibicarakan. Tingkat raja dengan kepala singa emas disebut Tuo Badong, dan tingkat raja seperti kabut disebut Dan Ge. Begitu mereka muncul, banyak keajaiban Netherworld mulai menggelengkan kepala mereka. Ini secara alami karena mereka menyadari bahwa kesulitan menjadi salah satu dari 9 raja telah meningkat secara eksponensial setelah kedatangan kedua makhluk ini. Ling Han memutuskan untuk tetap dengan rencana aslinya. Yang perlu dia lakukan adalah menjaga platform selama 3 hari. Ini akan sangat mudah selama dia tidak harus berperang melawan Kaisar Utara, Kaisar Batu, atau Qi Huangji. The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa meyakinkannya untuk berubah pikiran, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menyetujui rencananya. Namun, ada perasaan bangga yang luar biasa di benaknya. Kekuatan dominan kekasihnya meluluhkan hatinya. Keajaiban terus berdatangan, namun tidak ada pendatang baru yang menjadi raja. Semua orang duduk bersila di tanah dan membawa diri mereka ke kondisi puncaknya. Tidak akan lama sebelum mereka berjuang untuk mendapatkan tempat di 9 raja. Hari lain berlalu, dan pintu masuk ke hutan sungai gunung tiba-tiba mulai redup. Setelah beberapa saat, itu secara mengejutkan menghilang dari pandangan mereka. Seolah ngarai itu tidak pernah ada. Mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya semua sangat heran, sedangkan mereka yang datang ke sini sebelumnya semuanya sangat tenang. Ini hanyalah hutan sungai gunung yang mengunci diri. Pada saat ini, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Pada saat yang sama, kabut yang menyelimuti 9 platform juga mulai menghilang. Ini menandakan awal pertempuran untuk 9 raja. Hei, Kaisar Batu adalah orang pertama yang melompat dan mengklaim platform. Selain itu, ia kembali ke bentuk miniaturnya yang tingginya 3 inci sekali lagi. Dari kelihatannya, ini mungkin bentuk aslinya. Dia telah menggunakan kekuatan asalnya untuk mempertahankan ukuran normal saat itu, yang persis sama dengan apa yang dilakukan Ling Han saat ini. Kaisar Utara adalah orang kedua yang melompati dan mengklaim dan platform. Dia tidak menantang Kaisar Batu, melainkan memilih platform yang tidak dihuni. Dia duduk dan menaruh pedang di pangkuannya. Dia kemudian mulai menatap pedang dengan penuh perhatian seolah-olah pedang ini adalah dao besar langit dan bumi. Semangat juang yang luar biasa melintas di mata Qi Huangji. Sementara itu, matahari merah di atas kepalanya bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang yang sangat bersinar sehingga hampir menyilaukan. Setelah menatap Kaisar Batu dan Kaisar Utara untuk sementara waktu, ia memilih untuk mengklaim platform ketiga yang tidak dihuni. Saat ini bukanlah waktu untuk bertarung melawan 2 lawan yang tangguh ini. Chapter 1303. Berjuang. 3 tingkatan raja di antara tingkat raja memiliki platform pilihan pertama, dan ini membuatnya lebih mudah bagi raja tingkat lainnya untuk memilih. Mereka hanya harus menghindari mereka bertiga. Saudara Ling, aku pergi dulu, kata Faceless. Dengan teriakan perang yang keras, dia mendarat di sebuah platform. Semua tingkatan raja melompat keluar, kecepatan mereka sangat cepat. Ada lebih dari 9 tingkatan raja di sini, jadi pasti akan ada tabrakan di muka antara keajaiban kelas raja. Ini adalah sesuatu yang ingin dihindari semua keajaiban lainnya. Dengan demikian, mereka semua ingin cepat menduduki platform, memamerkan kehebatan pertempuran mereka,
dan menyebabkan raja tingkat lainnya takut menantang mereka. Di sisi lain, jika mereka terlalu lambat, mereka hanya bisa memilih salah satu dari tingkatan raja dan pertempuran lainnya. Ini pasif. Tentu saja, mereka yang bergerak lebih lambat juga memiliki keuntungan, dan itu adalah bahwa mereka dapat memilih pushover atau bahkan bekerja sama dengan orang lain. Namun, raja tingkat mungkin akan meremehkan melakukan tindakan semacam ini. Ling Han tidak sabar dan memutuskan untuk menonton terlebih dahulu. 9 raja saat ini muncul. Di sisi Immortal Realm, itu adalah Kaisar Utara, Kaisar Batu, Faceless, Yang Lin dan Cloud Maiden. Di sisi Netherworld, itu adalah Chi Huangji, Tuo Badong, dan Ge dan Ao Ziyun. Tidak ada aturan bahwa itu adalah duel 1v1 di pertarungan platform. Mereka bisa benar-benar mengeroyok salah satu dari mereka. Dengan demikian, setelah keheningan sesaat, puluhan keajaiban Immortal Realm naik ke platform dan bergabung untuk menantang Tuo Badong, dan Ge, dan Ao Ziyun. Dan di sisi alam abadi, selain dari Kaisar Utara dan Kaisar Batu, 3 orang lainnya juga sama-sama menjadi sasaran serangan gabungan dari banyak elit Belanda. Setiap orang memiliki 3 peluang untuk gagal. Dengan demikian, selama mereka dapat bekerja sama dan membunuh tingkat raja 3 kali, mereka akan dapat menghilangkan tingkat raja ini. Akan selalu ada beberapa orang beruntung yang bisa memanfaatkan. Didorong oleh keberuntungan, siapa tahu, mungkin mereka juga bisa berhasil berkultivasi ke tingkat puncak dan naik ke kategori raja tingkat. Kemudian pada saat mereka masuk ke Sun Moon Valley, mereka bisa menantang raja-raja sendiri. Namun, apa arti raja tingkat? Hanya satu yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai raja tingkat. Apalagi ketika tidak satu pun dari 9 orang di platform yang telah dibudidayakan ke tingkat puncak. Dalam situasi di mana mereka memiliki keunggulan di tingkat budidaya, jumlahnya tidak mungkin mengkompensasi kesenjangan ini. Tanpa wajah, Yang Lin, Tuo Badong, dan yang lainnya semuanya menunjukkan kekuatan surgawi mereka. Peng, peng, peng. Peron itu tampak seperti peri-peri yang bertebaran bunga-bunga ketika semua keajaiban dikirim terbang dari peron satu persatu. Keajaiban-keajaiban ini semua tampak marah. Sebelum bertemu raja tingkat, mereka semua mengambil peran utama di daerah masing-masing, tidak memiliki yang setara dalam generasi yang sama. Bahkan ada beberapa elit dari generasi tua yang telah kehilangan mereka. Tetapi setelah mereka datang ke sini, giliran mereka untuk menelan buah pahit dikalahkan oleh salah satu dari tingkat budidaya yang sama. Di tempat ini, itu sangat adil. Semua orang di Mountain River Tier, dan jika Anda belum berkultivasi ke tingkat puncak, itu hanya berarti bahwa Anda terlalu lemah. Pengakuan semacam ini menyebabkan banyak keajaiban untuk merasa putus asa. Tetapi ada juga beberapa keajaiban yang bangkit dengan penuh semangat, bersumpah untuk berkultivasi ke tingkat puncak di tingkat utama saat ini. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit untuk menumbuhkan ke tingkat puncak. Jadi, jika mereka hanya bisa berkultivasi ke tingkat puncak sekali, bahkan jika tingkat budidaya mereka sama, berkultivasi ke tingkat puncak di Sun Moon Tier pasti lebih dahsyat daripada budidaya ke tingkat puncak di Tier Sungai Gunung, dan tingkat puncak dari Heavenly Body Tier jauh melampaui level puncak dari Sun Moon Tier. Jalan di depan masih sangat panjang. Bakat alami adalah salah satu faktor, tetapi bakat adalah kualitas yang sama yang tidak bisa dimiliki oleh para pembudidaya, dan yang tidak dimiliki oleh keajaiban adalah ketangguhan. Itu karena bakat mereka tinggi, dan mereka memiliki jalan yang terlalu mulus sejak kecil, tidak pernah mengalami pukulan dan kemunduran. Saat mereka mengalami kerugian besar, mereka mungkin bisa gagal pulih. Setelah beberapa saat, di sisi Immortal Realm, Yue Ying akhirnya membuat langkah untuk mengeluarkan tantangan kepada Ao Ziyun dari Netherworld. Yue Ying seperti namanya murni, cantik, dan anggun seperti bulan, tanpa sedikit pun debu membasahi kecantikannya. Dia mengenakan rok panjang berwarna putih bulan, dan saat dia bergerak, dia sangat cantik seperti peri, menyebabkan jantung seseorang berdenyut tanpa sadar. Namun seseorang tidak akan berani melakukan penghujatan. Dia adalah Dewi Bulan, dan hanya bisa dikagumi dari jauh. Namun Ao Ziyun tidak terlihat tersentuh sedikit pun. Dengan lambaian tombaknya,
Dia berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa kekaisaran awan biru memiliki kejeniusan yang luar biasa dan tak tertandingi, tetapi aku tidak pernah melawannya. Sekarang, saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Karena peraturan yang berbeda dari dua alam, ketika dewa melihat orang-orang dari Netherworld, mereka semua tampaknya terperangkap dalam suasana kejahatan, dan itu sama saja sebaliknya. Dengan demikian, kecantikan Yue Ying seharusnya sangat menurun di mata makhluk-makhluk dari Netherworld. Selain itu, Ao Ziyun adalah raja. Jadi bagaimana mungkin disiplin dirinya menjadi lemah jika seseorang ingin menggoda dia dengan kecantikan feminin? Maka bahkan Yue Ying tidak bisa mencapainya, itu haruslah seseorang yang secantik permaisuri Luan Xing." Pesona semacam itu tidak membedakan antara dewa dan makhluk Netherworld, dan akan memikat semua. Yue Ying menghunus pedangnya. Pedang itu sendiri seperti bulan yang cerah, dan disandingkan dengan pakaiannya yang benar-benar putih, dipenuhi dengan keindahan yang menakjubkan. Membunuh, Ao Ziyun tidak sedikit pun bergerak. The Dark Destruction Black Dragon Spear melambai, membawa serta awan hitam yang menakutkan. Seketika, suhu naik tanpa henti. Mungkin, bahkan logam 4 tingkat dewa akan meleleh dengan sangat cepat pada panas seperti ini. Yue Ying mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya dingin tiba-tiba menghilang. Cahaya bulan suram dan dingin, dan dia mungkin mengolah teknik budidaya yang condong ke elemen es, yang kebetulan menahan Ao Ziyun dan sebaliknya. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, dan semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Bahkan 8 tingkatan raja besar lainnya di peron menyaksikan dengan konsentrasi penuh. Meskipun Kaisar Batu, Kaisar Utara, dan Qi Huangji mungkin sedikit lebih unggul dalam hal kecakapan pertempuran, kekuatan mereka terbatas. Mereka tidak berani meremehkan tingkatan raja lainnya. Setelah semua, tingkat kultivasi mereka semua telah dilemahkan ke Mountain River Tier, dan sementara ada celah dalam kecakapan pertempuran semua orang, kesenjangan itu pasti tidak akan terlalu besar. Ling Han juga menonton dengan penuh minat. Dia telah bertarung dengan Ao Ziyun sebelumnya, dan memberi banyak pengakuan pada kemampuan orang ini. Namun, ketika naga yang terakhir itu mungkin bertemu dengan kekuatan surgawi, itu akan menjadi sama sekali tidak berguna, dan penghancuran gelap naga hitam juga akan ditahan oleh pedang iblis-iblis. Jadi pada akhirnya, ia hanya bisa pergi dengan sedih. Namun Yue Ying tidak memiliki dua keunggulan besar ini. Dia hanya memiliki kekuatan raja tingkat, dan tidak memiliki kekuatan langit dan bumi. Pedang surgawinya sangat kuat, tetapi saat ini, itu hanya bisa memotong logam level 4 dewa ke atas, tetapi bukan level 5. Ao Ziyun tertawa keras, dan melambaikan tombak panjang sambil menyalurkan kekuatan naganya. Naga sejati hitam muncul di udara tipis di belakangnya, mengacungkan cakar dan taringnya dengan marah. Yue Ying langsung terpengaruh, kecakapan pertempurannya menurun drastis. Raja tingkat dari alam abadi hanya sebanyak ini, Ao Ziyun menyatakan dengan bangga. Tombaknya tersapu seperti naga hitam perusak dunia, berniat membakar semua kehidupan menjadi abu. Yue Ying, bagaimanapun, memberikan teriakan perang. Aliran cahaya bulan melesat keluar dari mulutnya, dan benar-benar membentuk bulan di atas kepalanya, menaburkan cahaya bulan yang elegan, dan menghalangi kekuatan naga di luar. Kecakapan pertempurannya langsung kembali normal. Pedang surgawi bersinar, dan tanpa henti bentrok dengan tombak Ao Ziyun. Ling Han mengangguk. Bagaimana mungkin raja tingkat kehilangan begitu mudah? Siapa di antara mereka yang tidak memiliki beberapa kartu truf di lengan baju mereka? Sementara itu, Heavenly Phoenix Divine Maiden menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Lupakan saja. Saya memang tidak cocok untuk beberapa orang itu, dan jika saya menggunakan skema untuk mendapatkan tempat, saya tidak akan bisa tenang." "Omong kosong apa yang kamu katakan?" Ling Han memeluk pinggang rampingnya, bersandar ke telinganya, dan berbisik, "Kamu adalah istriku, dan jika aku mengatakan kamu memenuhi syarat, kamu pasti berkualitas. Selain itu, kami merebut slot masuk Netherworld, dan itu akan memenangkan kehormatan bagi alam abadi. Jadi apa perlunya bagimu untuk merasa tidak nyaman?" The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak bisa membantu tetapi merasa terhibur dengan kata-katanya, dan menjawab,
Kamu berbicara seolah-olah kamu telah mendapatkan 2 slot ini. Ling Han tersenyum dan berkata, apakah Anda meremehkan pria Anda di sini? Mulut nakal The Heavenly Phoenix Divine Maiden merasa malu, matanya yang indah bergeser, tampak sangat indah. Ling Han merasakan gatal di hatinya. Sayang sekali, sayang sekali. Saat ini, ia hanya memulihkan fungsi tubuh anak berusia 5-6 tahun, dan masih belum memiliki kemampuan untuk mendorongnya ke bawah. Pa, dia menamparkan pahanya dengan keras. Ini sangat menjengkelkan. Apa yang sedang kamu lakukan? The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak tahu bahwa seluruh kepalanya dipenuhi dengan pemikiran untuk mendorongnya, atau dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan itu. Sebaliknya, dia akan langsung menamparnya. Nyamuk, Ling Han mengucapkan melalui gigi terkatup. Chapter 1304. Meronta-ronta tingkat raja. Pertempuran tingkat raja antara Ao Ziyun dan Yue Ying akhirnya berakhir dengan Ao Ziyun menang tipis. Menurut pendapat Ling Han, Yue Ying tidak kalah dari lawannya dalam hal kemampuan, tetapi telah ditahan oleh Ao Ziyun dalam 2 faktor: alat dewa dan garis keturunan. Dalam hal alat dewa, Ao Ziyun menggunakan tulang punggung naga tua klannya yang telah mati, dan akan terhubung dengan garis keturunannya sendiri yang dapat memaksimalkan kekuatannya. Dalam hal kekuatan garis keturunan ras naga hitam Ao Ziyun harus lebih unggul dari Yue Ying. Oleh karena itu, dalam situasi di mana tingkat budidaya sama, setelah garis keturunan dan alat dewa unggul, ini sudah cukup untuk memutuskan pertempuran. Pertarungan semacam ini di mana tingkat kultivasi mereka diputuskan secara paksa tampak adil, tetapi sebenarnya juga yang paling tidak adil. Mengapa saya harus secara paksa mengurangi tingkat kultivasi saya ke tingkat kultivasi yang sama dengan Anda sebelum memulai pertempuran ketika tingkat kultivasi saya lebih tinggi dari Anda? Namun, karena peraturan di tempat ini memutuskan demikian, kerugian adalah kerugian. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Yue Ying duduk dalam posisi bersila untuk memulihkan kekuatan asalnya. Dia masih memiliki 2 peluang untuk mengeluarkan tantangan. Ling Han mengangguk secara internal. Sepertinya celah antara keajaiban dan tingkat raja masih cukup besar. Selain dirinya dan Yue Ying, yang lain tidak mungkin posisi 9 raja di platform. Karena sudah begitu, dia akan pergi. Ling Han melompat, dan kemudian mendarat di sebuah platform. Yang dia hadapi adalah elit Netherworld yang memiliki kepala singa emas Tuo Badong. Seseorang telah mengeluarkan tantangan kepada Nine Kings, masa langsung menjadi bersemangat. Semua orang merasa bahwa mereka benar-benar sial kali ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan jika ada tingkatan raja, tidak akan ada begitu banyak. Yang lain masih bisa mengambil 2 atau 3 tempat entah bagaimana. Namun, kali ini, bahkan setidaknya 1 tingkat raja akan dihilangkan secara paksa. Orang ini, siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Hehe, ada yang berani menantang raja untuk pertempuran, ada yang penasaran, ada yang menghina, dan ada yang hamil. Jika 9 raja diputuskan dengan begitu cepat, itu akan terlalu membosankan. Ao Ziyun, sementara itu, menghela nafas lega. Jika Ling Han menantangnya, dia pasti akan kalah. Mau bagaimana lagi? Sebelumnya, dia memiliki keunggulan 2 tingkat subminor. Namun bukankah dia masih kalah dari Ling Han? Dia ditekan oleh yang terakhir dalam semua aspek. Sekarang tingkat budidaya semua orang telah dilemahkan ke Mountain River Tier. Kerugiannya pasti akan lebih besar. Tuo Badong mengukur Ling Han, dan pandangannya berubah dari menghina menjadi serius. Dia bisa mengatakan bahwa Ling Han kuat. Kamu akan menjadi saingan yang tangguh, katanya dengan sungguh-sungguh. Jenggot emas di lehernya bergerak dengan sendirinya, memancarkan kekuatan Raja Hewan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, sayangnya, kamu tidak bisa menjadi lawan yang tangguh bagiku. Dia melihat ke arah Kaisar Utara, Kaisar Batu, dan Chi Huangji. Hanya mereka yang bisa menjadi lawan tangguh baginya. Sangat arogan, Tuo Badong berpunuk, dan mengayunkan serangan telapak tangan ke Ling Han secara langsung. Hong, Origin Power menyapu, membentuk kaki singa raksasa dan menyapu menuju Ling Han. Tanpa menggunakan teknik apapun,
dia berencana untuk menang hanya dengan kekuatan. Ling Han mengulurkan jari dan menggambar garis. Cakar singa itu segera diiris menjadi dua, dan dua bagian lewat di kedua sisinya. Embusan kuat menyapu, tetapi bahkan tidak berhasil memindahkan sedikit pun pakaiannya. Terkesiap, saat elit bergerak, mereka akan tahu seberapa kuat mereka. Seketika, seruan terdengar di bawah platform. Meskipun Tuo Badong tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Ling Han telah menyebar serangannya terlalu mudah. Itu hanya langkah biasa, seolah-olah lawannya bukan raja muda tingkat generasi sekarang, melainkan tiar sungai gunung biasa. Sementara itu, tanpa wajah, mendesah. Di masa lalu, ia telah menekan tingkat kultivasinya, dan dengan peraturan langit dan bumi yang lebih kuat yang mendukungnya, ia masih belum mampu mengalahkan Ling Han. Orang ini praktis tidak mungkin bisa menembus. Kaisar Utara, Kaisar Batu, dan Chi Huangji semuanya tampak ingin tahu. Dalam hal kecakapan pertempuran sejati, mereka semua berada di tier tubuh surgawi, dan akan dapat menekan Ling Han hanya dengan mengangkat tangan mereka. Tetapi tingkat kultivasi mereka telah berkurang menjadi tier sungai gunung di sini, dan mereka akan bersaing di hal tingkat penguasaan tingkat puncak. Selain itu, garis keturunan, teknik seni bela diri, dan teknik pertempuran juga tidak boleh diabaikan sedikitpun, karena faktor-faktor ini akan sangat mempengaruhi kecakapan pertempuran. Kamu memang punya kekuatan. Tidak heran Anda berani sombong, kata Tuo Badong dingin. Meskipun serangannya belum membuahkan hasil, dia masih sangat percaya diri. Pukulan sebelumnya hanya dilakukan dengan santai. Aku akan mengalahkanmu dalam 10 gerakan, kata Ling Han dengan tenang. Sebenarnya, ia merasa yakin bahwa kurang akan cukup, tetapi masih merasa bahwa yang terbaik adalah sedikit rendah hati. Tuo Badong hampir meledak marah. Dia, raja tingkat yang kuat, dijanjikan bahwa dia akan dikalahkan dalam 10 gerakan dalam pertempuran antara yang sederajat. Dia sangat marah sehingga dia malah tersenyum, dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam 10 langkah. Ling Han tersenyum, dan dengan santai melemparkan tinju. Weng, pola surgawi biru di tangannya muncul, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika, sambaran petir menyerbu maju, berubah menjadi serangan yang melesat ke arah Tuo Badong. Apa? Dalam sekejap, semua orang berdiri dalam keterkejutan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Di tempat ini, siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan surgawi? Mereka secara alami jelas betapa mengerikannya petir yang dibentuk oleh kesusahan itu. Dapat dikatakan bahwa kesengsaraan surgawi pasti di antara entitas yang paling berbahaya di dunia, dan merupakan salah satu yang paling kuat juga. Namun kekuatan kesusahan surgawi adalah milik langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang immortal tidak bisa kendalikan. Bahkan untuk pembudidaya elemen petir, mereka hanya bisa menyalurkan kekuatan petir, yang sama sekali berbeda dari petir surgawi. Namun tangan Ling Han telah benar-benar menembakkan kilat kesusahan surgawi. Ini adalah omong kosong, mereka pasti melihat hantu, yang lain hanya terpana, tetapi Tuo Badong bisa merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, otot-ototnya menegang tanpa sadar, dan rasa takut yang tak terlukiskan melonjak dalam dirinya. Dia mungkin bisa mati di sini. Tidak, Tuo Badong adalah raja tingkat era saat ini. Dia berteriak besar, dan semua otot di tubuhnya membengkak dengan paksa menembus pakaiannya. Dia berubah menjadi singa emas setinggi sekitar 30 meter. Semua bulu di tubuhnya tampaknya telah ditempa dari logam surgawi, masing-masing helai seperti panah. Istirahat, pukulannya diluncurkan, menyambut kilat. 99 pola surgawi muncul di kepalan tangannya dan cahaya keemasan menyala. Batas maksimum Mountain River Tier adalah 99 pola surgawi, dan bahkan tahap puncak tingkat puncak tidak mungkin melampaui itu. Ledakan besar terdengar, dan sosok Tuo Badong meluncur ke belakang, tepat sampai ia mencapai tepi peron. Baru kemudian dia berhenti dengan paksa. Wah, dia memuntahkan seteguk darah, dan tatapan yang diarahkan pada Ling Han dipenuhi dengan kejutan. Petir itu tidak seperti kesusahan surgawi,
Tetapi kesusahan surgawi itu sendiri, kemampuan destruktif itu terlalu menakutkan. Dalam hal kekuatan, mereka berdua jelas sama, tapi dia masih diledakkan oleh satu serangan. Sekarang, semua otot di tubuhnya bergetar. Tanyakan saja kepada dunia, manusia apa yang bisa mengguncang kesusahan surgawi. Mengalami kesusahan akan dilakukan dan berakhir dengan begitu itu telah berlalu. Dewa selalu berada di ujung penerima, abadi secara pasif. Langit dan bumi akan mencekik Anda hingga Anda berdarah dan babak belur. Semuanya hitam dan biru, sebelum puas dan akan mengenali bahwa Anda memenuhi syarat untuk maju. Kalau tidak, satu-satunya pilihan lain adalah kematian. Sekarang, berhadapan dengan seorang pria, mereka harus menanggung interogasi hukuman surgawi. Siapa yang tahan? Ekspresi semua orang berubah drastis, dan berbagai tingkatan raja semua tampak serius. Bahkan jika Ling Han tidak menantang mereka, tetapi setelah 9 raja diputuskan, mereka masih harus mengalahkan 8 raja lainnya untuk dapat naik ke puncak. Ling Han adalah penghalang yang tidak bisa mereka hindari. Hanya Kaisar Batu, Kaisar Utara, dan Qi Huangji yang tampaknya memiliki semangat juang yang berapi-api. Lawan seperti ini adalah apa yang mereka inginkan dan impikan untuk temui. Ling Han meninju. Beberapa petir berubah menjadi naga yang marah dan memulai rentetan kemarahan yang ditujukan pada Tuo Ba Dong. Yang terakhir lelah karena bertahan, dan harus menggunakan upaya penuh untuk menangkis serangan yang masuk. Dia benar-benar tidak punya energi untuk melawan. Masa tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam. Tuo Ba Dong sudah di tingkat raja, namun di depan Ling Han, dia hanya bisa dihancurkan. Apakah ini kemampuan terbaik raja tingkat? Apakah ini pertempuran? Ini benar-benar meronta-ronta satu sisi. Chapter 1305. Anda bisa melakukan itu. Satu yang paling menyedihkan adalah Heavenly Phoenix Divine Maiden. Ketika tingkat kultivasi mereka sama, dia bisa dengan mudah menggertak Ling Han seperti yang dia suka, dan akhirnya memaksa Ling Han tidak punya pilihan selain melangkah ke jalan setapak untuk mencari situs kuno untuk meningkatkan kemampuannya. Tapi sekarang, tidak hanya Ling Han menjadi keajaiban pada tingkat raja, tetapi bahkan seorang raja di antara raja. Dengan suami seperti itu, apalagi yang bisa dia minta? Dia tersenyum menyilaukan, dan berpikir bahwa dia tidak harus begitu kompetitif di masa depan. Dengan bahu yang kuat untuk disandarkan padanya, itu benar-benar menghibur. Aku kehilangan. Tuo Ba Dong bukan orang yang tidak bisa mengikuti arus. Sebagai raja tingkat, dia lebih bisa dengan jelas melihat jarak antara dirinya dan lawannya, dan hanya dengan kemampuan untuk melihat jarak di antara mereka dia akan dapat terus meningkatkan. Kalau tidak, bahkan jika dia seorang raja tingkat, dia perlahan-lahan akan menolak untuk menjadi hanya keajaiban kelas atas, dan kemudian menjadi keajaiban biasa, atau bahkan menjadi biasa-biasa saja. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Yi, aku sepertinya telah menggunakan lebih dari 10 gerakan." Dia tidak hanya mengirim 10 pukulan. Tuo Ba Dong tersenyum pahit. Meskipun Ling Han tidak hanya memberikan 10 serangan, setiap pukulan dilakukan dengan sembarangan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia, di sisi lain, telah menggunakan kekuatan pertempuran penuhnya, dan hanya memiliki beberapa gerakan kuat yang tidak dia gunakan. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakannya, itu akan sia-sia. Sebaliknya, itu hanya akan menyebabkan kecakapan pertempurannya turun drastis. Bagaimanapun, dia hanya kehilangan ini sekali, dan masih memiliki 2 peluang untuk mengeluarkan tantangan. Tidak perlu baginya untuk melawan Ling Han sampai mati di sini. Dia melompat dari peron, dan beristirahat sebentar. Seperti Yue Ying, dia bermaksud untuk menargetkan pushover. Ling Han duduk dalam posisi bersila, dan menunggu orang lain menantangnya, meskipun ini praktis mustahil. Orang-orang di bawah platform juga telah memulai babak baru tantangan setelah lama beristirahat. Kali ini, itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Lebih dari 100 keajaiban bersama-sama berkumpul di satu platform, dan semuanya berjejalan di platform yang satu ini sehingga praktis tidak bisa ditembus.
yang menjadi sasaran adalah Cloud Maiden dan Auzion. Paling tidak mereka yang datang ke sini adalah jenius bintang 3. Dengan begitu banyak penantang, ini benar-benar sangat menakutkan. Tetapi tidak berhasil. Cloud Maiden dan Auzion telah mengembangkan level puncak dengan sempurna, dan memiliki keunggulan setidaknya 4 bintang dalam kecakapan pertempuran. Ini bukan sesuatu yang bisa dikompensasi oleh lebih dari 100 orang. Biasanya berbicara, 10 orang bisa mengimbangi kesenjangan 1 bintang kecakapan pertempuran, tetapi kemudian berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengimbangi 4 bintang, 10 hingga kekuatan keempat, artinya 10.000 orang. Selain itu, serangan 10.000 orang ini perlu mendarat pada saat yang sama, dan ini membutuhkan formasi. Kerjasama yang mulus juga diperlukan, yang akan membuatnya semakin sulit. Gelombang demi gelombang serangan semuanya berakhir dengan kegagalan. Tingkatan raja adalah tingkatan raja. Kesenjangan itu bukan sesuatu yang bisa diisi dengan angka belaka. Setelah Tuo Badong dan Yue Ying beristirahat cukup lama, mereka mulai mengeluarkan tantangan. Satu memilih Yue Ying, sedangkan yang lain memilih Dan Ge. Ini lagi 2 pertempuran yang intens dan menarik. Pertempuran berlanjut selama setengah hari sebelum pemenang akhirnya diputuskan. Yue Ying menang, sementara Tuo Badong kalah dari Yang Lin. Kali ini, di antara 9 tingkatan raja besar, alam abadi telah menempati total 7 tempat. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yue Ying dan Yang Lin lelah dari pertempuran yang panjang, yang lain berkumpul untuk bertarung lagi. Namun, harimau yang terluka masih menjadi harimau. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh beberapa anjing yang bekerja bersama. Pertempuran berlanjut. Selain Ling Han, Ji Huangji, dan raja-raja lainnya di antara para raja, 5 platform pertempuran lainnya semuanya sangat intens. Untuk mendapatkan penempatan untuk diri mereka sendiri, mereka semua menggunakan gerakan pamungkas mereka, memperluas cakrawala penonton mereka. Waktu 2 hari berlalu dengan sangat cepat, dan Ge menjadi raja tingkat pertama yang didiskualifikasi sepenuhnya, dan setelah beberapa jam, Yue Ying menjadi yang kedua. Kali ini, debu telah mengendap, dan memang tidak ada keraguan bahwa kandidat untuk 9 raja dikonfirmasi. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengguncang posisi 9 orang ini. Bahkan tier tubuh surgawi seperti Zuo Quan hanya bisa menundukkan kepalanya di sini, menjadi lemah ke tingkat Mountain River tier. Ia benar-benar bukan tandingan raja tingkat generasi muda. Apakah itu benar-benar masalahnya? Ling Han tersenyum tipis. Dia masih menunggu, dan ketika sekitar 1 jam tersisa, dia mengangguk pada Heavenly Phoenix Divine Maiden. Heavenly Phoenix Divine Maiden mengerti sinyalnya, dan naik ke platform dengan lompatan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengeluarkan tantangan saat ini. Selain itu, yang ditantang sebenarnya adalah Ling Han. Dia adalah raja di antara raja. Heavenly Phoenix Divine Maiden bergerak, dan sepasang sayap Phoenix terbuka lebar. Api menyala-nyala. Ark Ling Han berteriak, langsung jatuh dari platform. FCK, ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang bisa merasakan keringat dingin. Dia bahkan belum menyentuhmu, dan kamu sudah berteriak, itu agak terlalu palsu. Bukan, itu jelas dilakukan dengan sengaja. Tidak ada yang bodoh di tempat ini, dan langsung menduga bahwa Ling Han telah kehilangan sengaja ke Divine Heavenly Phoenix Maiden. Selanjutnya, pada saat ini, batas waktu 3 hari hampir habis. Kemudian, niat Ling Han sangat jelas, dia ingin menjamin tempat raja untuk wanita ini. Namun, ini adalah kesempatan. Ketika mereka melihat Heavenly Phoenix Divine Maiden menggantikan Ling, semua orang merasakan saat kegembiraan. Tapi masalahnya sekarang adalah mayoritas dari mereka telah menggunakan 3 kesempatan mereka untuk menantang, dan sekarang hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Di sisi lain, masih ada beberapa orang yang tidak menggunakan ketiga peluang mereka, tetapi kemampuan mereka jelas jauh lebih lemah. Karena itulah mereka rela menjadi penonton belaka. Alasan mereka datang ke sini adalah terutama untuk mengamati pertempuran antara keajaiban sehingga mereka bisa mendapatkan apresiasi dan inspirasi. Mereka naik platform untuk bertempur, tetapi Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak lemah. Meskipun dia belum berkultivasi ke level puncak,
Begitu dia membangunkan garis keturunan Cloud Phoenix, dia bisa dengan kuat mendapatkan kecakapan pertempuran dari tahap awal level puncak, jadi dia sangat kuat. Dia dengan kuat menduduki platform ini yang dia dapatkan melalui sedikit kesulitan, menjaga hadiah yang telah diberikan Ling Han padanya. Sementara itu, Ling Han berdiri di bawah platform. Dia menunggu waktu untuk berlalu sehingga dia bisa mengeluarkan tantangan lagi. Setelah jatuh dari peron, ia menyadari bahwa ada garis berwarna hitam di tangannya, dan aura berwarna hitam menjeratnya, menyebabkannya tidak bisa bergerak. Setelah 15 menit, aura berwarna hitam menghilang, tetapi garis hitam tidak. Jelas, aura berwarna hitam memaksanya untuk dapat terus menantang hanya setelah 15 menit, sementara garis hitam melambangkan bahwa ia telah kehilangan satu kali. Jika 3 garis muncul, dia tidak akan lagi bisa naik platform dan pertempuran. Ling Han memandang ke arah Ao Ziyun dan menyeringai. Sial, Ao Ziyun langsung mengutuk secara internal. Dia bahkan belum selesai berpikir ketika dia melihat bahwa Ling Han sudah melesat ke atas dan sekarang berdiri tepat di depannya. Pada saat ini, kesedihan dalam hati Ao Ziyun tak terlukiskan kolosal. Dia telah menjaga platformnya sampai sekarang dengan begitu banyak kesulitan, dan sepertinya dia baru saja akan berhasil. Namun tiba-tiba, dia telah bertemu iblis seperti Ling Han. Kamu benar-benar terlalu. Anda sengaja kehilangan wanita Anda sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan penempatan tambahan. Namun, sayangnya, Ling Han memiliki kekuatan seperti itu. FCK, 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 pikiran mengalir melalui kepala Ao Ziyun dengan cepat, dan dia segera bertujuan untuk melompat dari platform. Masih ada lebih dari 15 menit dari tenggat waktu 3 hari saat ini, dan dia hanya kalah sekali. Kemudian, jika dia segera mengakui kekalahan dan menunggu 15 menit, dia akan dapat bergerak pada Divinely Phoenix Surgawi Gadis dan mendapatkan kembali penempatannya. Hoho, apa semua terburu-buru? Ling Han pindah. Dengan satu gerakan, Ao Ziyun dikirim terbang mundur. Fu asteriska, otot berkedut di pipi Ao Ziyun. Kamu terlalu kejam, bukan? Tidak bisakah aku memilih untuk tidak melawanmu? Aku kehilangan, dia berseru dengan keras. Diberkati oleh keberuntungan, dia tidak keberatan kehilangan muka kecil. Bukan urusanku, Ling Han menggelengkan kepalanya, dan meninju Ao Ziyun. Jika aku ingin mengalahkanmu, aku akan peng. Ao Ziyun tidak punya pilihan selain menangkis, dan sama sekali tidak punya kesempatan untuk turun dari platform. Dia ingin kalah, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukannya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak geli menonton, dan merasa bahwa pertemuan dua alam prodigi kali ini akhirnya lebih menarik daripada di masa lalu. Chapter 1306 Celestial Key. Ao Ziyun ingin kalah, dan ingin bergegas dari platform, namun Ling Han akan terus menghalanginya. Kekuatan yang terakhir ini terlalu kuat, dan dia bisa secara efektif menghalanginya. Bagaimana dia bisa bermain-main dengannya seperti itu? Ao Ziyun nyaris menangis. Dendam atau permusuhan apa yang mereka miliki di antara mereka? Aku akan menyerahkan penempatanku kepadamu, oke? Oh, karena kamu sangat ingin turun. Aku bukan orang yang tidak masuk akal, jadi aku akan mengirimmu pergi. Ling Han tiba-tiba menembak keluar, dan memberikan tendangan tepat ke belakang Ao Ziyun. Peng, orang ini langsung jatuh dari platform. Pada awalnya, Ao Ziyun bingung, tapi dia akhirnya menyadari bahwa Ling Han akhirnya rela melepaskannya. Tanpa sadar, dia sangat gembira, tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya berubah secara drastis. Hanya ada 6 atau 7 menit sebelum batas waktu 3 hari. Yang juga berarti bahwa tanpa menunggunya untuk mengeluarkan tantangan lain, batas waktu untuk 3 hari akan datang. Ling Han, kita tidak bisa didamaikan, dia meraung dengan geram, kebenciannya meningkat tajam. Telingaku bekerja dengan sangat baik, jadi kamu tidak perlu berteriak sekeras itu. Ling Han melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Dia secara alami tidak akan mengambil ancaman Ao Ziyun ke dalam hati. Ao Ziyun mengangkat tombaknya dengan rata, hanya ingin bergegas ke peron dan bertarung 300 pertempuran lagi dengan Ling Han. Kali ini,
Dia bersumpah bahwa dia akan menggunakan semua gerakan pamungkasnya, bahkan langkah besar terlarang yang akan mengurangi umurnya, pada Ling Han. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menelan kemarahan ini. Namun, kekuatan misterius telah memenjarakannya, memaksanya untuk hanya mampu berdiri di sana. Dia benar-benar tidak mampu mengambil langkah sama sekali. Weng, tidak lama setelah itu, cahaya putih muncul dari 9 platform pada saat yang sama, membuat platform sepenuhnya. Ini berarti bahwa mereka yang berdiri di luar tidak lagi mampu naik platform ini. Batas waktu 3 hari telah tercapai. Art Auziyun meraung marah di langit, tapi itu sama sekali tidak berguna. Ledakan pada platform, beberapa aura turun. Mereka semua berwarna putih susu, dan akan membuat orang merasa santai dan riang. Ini Ki Surgawi. Menara kecil tiba-tiba berbicara. Apa? Ling Han berseru kaget. Meskipun tidak banyak di alam surgawi, tetapi di alam abadi, Anda akan dapat mengisi lubang di peraturan Anda dan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran Anda, kata menara kecil. Sebuah pikiran melintas di kepala Ling Han. Jika dia ingin menerobos ke alam surgawi, dia perlu memahami kedua kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan dunia. Dan apakah itu alam abadi atau dunia Belanda, mereka berdua tidak lengkap dalam aspek ini. Keduanya hanya memiliki bagian dari regulasi. Sekarang, apa yang diisi Ki Surgawi ini? Apakah regulasi Netherworld yang hilang? Jika itu yang terjadi, maka Ki Surgawi ini benar-benar tidak sedikit pun berharga bagi alam surgawi. Tetapi untuk makhluk dari alam abadi dan Netherworld, ini adalah harta yang berharga. Itu akan membantu mereka menyempurnakan peraturan mereka dan benar-benar mengolahnya dengan sempurna. Bentrokan dari dua alam, atau bahkan penggabungan, apakah itu benar-benar dunia yang sempurna? Pikiran yang tak terhitung mengalir di kepala Ling Han, tapi dia mengesampingkan semuanya saat ini, dan mulai menyerap Ki Surgawi untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dengan sumber kekuatan iblis, dia hanya bisa memiliki aura Netherworld. Itu tidak berarti bahwa dia bisa memahami regulasi Netherworld. Dengan demikian, ia akan mengambil kesempatan ini untuk menyempurnakan dirinya tanpa henti dan maju menuju Dao yang sempurna dan sempurna itu. Menara kecil tidak berbicara lebih jauh untuk menghindari Ling Han yang mengganggu. Semua pori-pori di tubuh Ling Han sepenuhnya dibuka saat ia menyerap apa yang disebut Ki Surgawi ini. Dengan selesainya regulasinya, sebenarnya ada dorongan yang cukup besar untuk tingkat kultivasinya. Itu telah meningkatkan tahap puncak tingkat kesempurnaannya menjadi sempurna. Pada titik ini, jika dia tidak menembus ke puncak, tingkat kultivasinya tidak mungkin ditingkatkan lebih lanjut. Namun, karena regulasi kedua realms disempurnakan, kecakapan pertempurannya tanpa henti melonjak. Penggunaan regulasi pada awalnya merupakan bagian dari kecakapan pertempuran, dan mengikuti peningkatan level budidaya, pentingnya regulasi akan menjadi semakin besar dan semakin besar. Kekuatan Ling Han bisa melampaui 6 bintang, tetapi kecakapan pertempurannya hanya sekitar sedikit lebih dari 6 bintang, dan itu karena peraturan yang dia pegang belum menyusul. Waktunya terbatas. Dia tidak mungkin mengolah setiap tingkat kultivasi dengan sempurna lagi, dia hanya bisa memanfaatkan sebanyak mungkin waktu yang dia miliki. Hanya ada 3 hari. Semua orang duduk dalam posisi bersila. Tidak semua orang tahu apa arti Ki Surgawi, tetapi mereka jelas tahu ini sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Secara alami, mereka akan menyerap sebanyak yang mereka bisa. Waktu berlalu sangat cepat. Ling Han hanya merasa seolah-olah tendon, tulang, darah, dan dagingnya semua mengalami sepotong perubahan. Meskipun dia tidak bisa mengatakan apa perubahan ini, dia mengerti bahwa dia maju ke arah yang lebih baik. Dan bahkan di wilayah Rising from the Edge of the Scroll of Heaven yang tidak bisa dihancurkan, Ling Han telah mendapatkan pemahaman baru. Dia yakin bahwa jika dia bisa terus mandi di Ki Surgawi ini, waktu yang dia butuhkan untuk memahami Rising from the Ashes akan menyusut menjadi 2. Sayangnya, ini terlalu berharga, dan dia hanya punya waktu 3 hari. Tulang-tulang dewa yang saleh semakin mengkristal. Mereka jelas ditempa dari bahan yang mirip dengan emas, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka setengah transparan dan tembus seperti kristal. Mereka memancarkan aliran cahaya, dengan pola surgawi yang lebat pada mereka.
Itu adalah manifestasi dari gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Namun, selain dari Ling Han, tidak ada yang bisa mengerti apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Sekarang dia telah secara bersamaan memahami regulasi dua ranah, bahkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan telah menjadi lebih kuat. Weng, cahaya yang menyelimuti anjungan menghilang, dan batas waktu 3 hari telah tiba. Ling Han ingin melanjutkan. Waktu 3 hari masih jauh dari cukup baginya untuk mengolah kembali semua tingkat kultivasinya dengan sempurna. Sayangnya, dia tidak bisa lagi melanjutkan. Jika dia ingin sekali lagi didorong oleh keberuntungan, dia hanya bisa muncul sebagai pemenang di antara 9 raja, dan menjadi raja di antara para raja. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan motivasi, dan tekadnya sangat kuat. Siu, siu, siu. 9 orang di peron semua dikirim terbang ke hutan. Babak kedua pertempuran akan segera dimulai. Ling Han pertama kali menemukan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Meskipun dia juga berada pada level keajaiban tingkat tinggi, dia jelas tidak berada pada level yang sama dengan 9 tingkatan raja besar. Jika dia menjadi sasaran salah satu dari mereka, itu akan berarti masalah besar baginya. Setelah mereka berdua bersatu kembali, mereka berbalik untuk melihat puncak gunung. Sangat sederhana untuk menjadi raja terakhir di antara para raja. Ada sebuah platform di puncak gunung. 3 hari kemudian, orang yang berdiri di atas platform itu akan menjadi pemenang terakhir. Aku tidak akan bergabung dalam hal ini, jadi aku akan menunggumu di sini, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia tahu bahwa jika dia terus mengikuti Ling Han, tidak bisa dihindari bahwa dia akan mengalihkan perhatian Ling Han. Ling Han berpikir sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan menjawab, "Baiklah." The Heavenly Phoenix Divine Maiden menariknya dan memberinya pelukan ringan. Hati-hati, dia sangat sedih. Berdasarkan pemahamannya, seharusnya dia yang melindungi Ling Han dalam hubungan mereka, tapi sekarang, justru Ling Han yang merawatnya, yang merupakan pengalaman yang tidak biasa dan manis baginya. Namun Ling Han mengambil kesempatan untuk merangkul pinggangnya yang ramping dan memberinya ciuman, langsung menyebabkan wanita ganas ini kehilangan akalnya. Pada awalnya, dia masih ingin melawan, tetapi segera, dia benar-benar dicium pusing. Tubuh rampingnya berubah lembut seperti air, dan jatuh ke pelukan Ling Han. Dia selembut air, anggun dan indah. Hati Ling Han berdenyut. Tetapi tubuhnya yang muda dan tidak berpengalaman tidak memiliki reaksi sedikitpun, dan dia mengertakkan giginya karena iritasi. Bangkit dari abu, dia harus menyelesaikan mempelajarinya dalam waktu sesingkat mungkin. Ling Han melangkah maju, dan Phoenix Divine Maiden surgawi melihatnya dari belakangnya, matanya bingung. Hutan sungai gunung tidak besar, dan puncaknya hanya sekitar 3.000 meter. Tidak akan terlalu banyak waktu bagi orang biasa untuk mendaki ke puncak gunung, apalagi ketika itu seorang immortal. Segera, Ling Han telah tiba di puncak. Pada saat ini, 7 lainnya telah mencapai posisi mereka, tetapi pertempuran belum dimulai. "Kamu akhirnya di sini," mata Chi Huangji menyala, sementara matahari merah di atas kepalanya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Auranya meningkat 100 kali lipat. Dia tertawa keras. "Kalian semua bisa menyerang bersama?" Chapter 1307. Chi Chiji's Power. Kaisar Batu dan Kaisar Utara sama sekali tidak terpengaruh, dan mereka hanya mencibir sebagai balasan. Mereka semua adalah raja di antara tingkatan raja, jadi hanya mereka yang mengatakan kepada orang lain untuk menyerang mereka bersama. Bagaimana mereka bisa mengeroyok seseorang sendiri? "Sampah, minggir!" Chi Huangji mencaci dengan lembut. Dia melemparkan pukulan yang berubah menjadi 4 semburan api dan menembak ke arah Faceless, Yang Lin, Cloud Maiden, dan Tuo Badong. Bahkan temannya di Netherworld telah menjadi salah satu targetnya. Faceless dan 3 lainnya tidak berani meremehkan serangan ini. Beberapa dari mereka mencoba menghindarinya, sementara yang lain mencoba menghalanginya. Bagaimanapun, mereka tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun.
Ji Huangji tertawa terbahak-bahak, melemparkan pukulan lain dan kemudian lagi. Matahari merah di atas kepalanya berkelebat dengan setiap pukulan yang dia lemparkan seolah dia adalah dewa matahari. Faceless dan yang lainnya meraung keras ketika mereka mencoba menahan serangan Ji Huangji. Namun, Ji Huangji terlalu kuat, jadi mereka tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran melawannya. Ini adalah skenario yang sangat menarik. 3 dari mereka adalah makhluk realem abadi, sementara 1 dari mereka adalah makhluk Netherworld. Namun, pada saat ini, mereka bekerja sama untuk bertarung melawan 1 elit Netherworld. Tidak peduli bagaimana orang melihat ini, itu akan tampak sangat aneh dan tidak harmonis. Namun, mereka benar-benar dibiarkan tanpa pilihan selain bekerja sama. Ji Huangji terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga dia sudah melampaui tingkat raja biasa dan mencapai tingkat seorang raja di antara tingkatan raja. Jika ini ada di dunia luar, mungkin mereka masih bisa menggunakan keuntungan dari tingkat kultivasi mereka untuk mencapai kemenangan. Namun, ini adalah hutan sungai gunung, jadi mereka hanya bisa bertarung satu sama lain pada tingkat budidaya yang sama. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengandalkan angka yang besar jika mereka ingin mencapai kemenangan. Namun, jika pertempuran ini benar-benar dibawa ke dunia luar, Ji Huangji akan menjadi elit yang telah mencapai tier tubuh surgawi. Karena itu, hanya Kaisar Batu dan Kaisar Utara yang bisa bertarung melawannya. Hahaha, rambut hitam Ji Huangji menggantung longgar di pundaknya, dan gambar aneh galaksi dan bintang-bintang tercermin di matanya. Matahari merah di atas kepalanya menyala ketika dia terus melemparkan pukulan ke 4 tingkatan raja. 4 tingkatan raja tidak berani menghadapi serangannya secara langsung, sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah terus menghindar dan menghindar. Sementara itu, mereka juga akan melancarkan beberapa serangan balik di antara pukulannya. Tak berguna, Ji Huangji berteriak dengan jijik. Di matanya, hanya Ling Han, Kaisar Utara, dan Kaisar Batu yang layak menjadi lawannya. Rans lain juga hanya layak disapu. Namun, bagaimana Faceless dan yang lain bisa mengakui kekalahan? Mereka semua mulai melepaskan teknik mereka yang paling kuat, melibatkan diri dalam pertempuran sengit dengan Ji Huangji. Awan yang naik, naga sejati muncul dari 1000 puncak. Cloud Maiden itu menangis pelan. Dia adalah yang pertama di antara mereka yang melepaskan serangannya yang paling kuat. Saat dia membentangkan tangannya, banyak gunung biru muncul, semua dari mereka diselimuti awan dan kabut. Di tengah-tengah pegunungan biru ini, geraman naga bisa didengar. Seolah naga sejati berbaring di tengah pegunungan ini. Naga sejati adalah makhluk yang melayang di langit dan ditakuti di seluruh dunia. Weng, tekanan hebat langsung menyapu sekeliling. Seolah-olah wanita ini adalah teladan dunia yang semua orang hanya bisa mengagumi dan mengagumi. Lagu-lagu sekarat air mengalir, obligasi ribuan nada. Faceless memetik gukinnya dengan panik, melodi yang bangkit darinya secepat drum perang. Jantung setiap orang tanpa sadar berdetak lebih cepat seolah-olah hendak mengembang dan meledak dengan paksa. Pada saat yang sama, semburan gelombang suara berubah menjadi air yang mengalir yang tampak tidak berbahaya, namun sebenarnya penuh dengan niat membunuh. Aliran air ini mengalir menuju Ji Huangji. Sementara itu, Yang Lin mengambil payung yang tampak kuno yang sudah rusak parah pada setengahnya. Ini merusak keindahan payung. Bagaimanapun, ia membuka payung, dan tiba-tiba ia seolah menjadi pusat alam semesta. Dia sangat bersinar dan menarik perhatian. Langit abadi, aku akan abadi, dia meraung. Cahaya cemerlang meledak dari payung kuno, dan kemudian berubah menjadi Buddha kuno yang terpancar dengan cahaya keemasan. Buddha kuno mengusap telapak tangannya di Ji Huangji. Ini adalah seintul rusak Yang Lin. Di dunia luar, itu bahkan mampu menekan elit tier tubuh surgawi. Tuo Badong mengertakkan gigi sebelum dengan agresif memukul dadanya sendiri. Dia meludahkan seteguk darah emas, dan berteriak, Raja Singa mengaum, dunia akan sujud. Dia kemudian mengeluarkan raungan keras. Ruang di sekitarnya hancur ketika gelombang kejut aumannya melonjak ke arah Ji Huangji. Keempat raja semua melepaskan kartu truf masing-masing. Pada saat ini, bahkan Ji Huangji tidak berani meremehkan mereka. Jika mereka bertarung 1 lawan 1,
dia bisa dengan mudah mengalahkan salah satu dari 4 tingkatan raja. Namun, dia sedang dikeroyok pada saat ini, jadi keuntungannya atas mereka sudah sangat tipis. Keempat tingkatan raja lebih melepaskan kartu truf mereka padanya, jadi tekanan pada dirinya secara alami bahkan lebih besar. Jika dia tergelincir, bahkan dia harus menderita kekalahan berat. Luar biasa, semuanya akhirnya menjadi lebih menarik sekarang. Qi Huangji tertawa keras ketika semangat juangnya membumbung tinggi di langit. Dalam keadaan normal, mustahil untuk bertarung melawan 4 tingkatan raja lainnya sekaligus. Karena itu, dia sangat bersemangat saat ini. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku. Dia melemparkan pukulan lain yang sederhana namun keras dan langsung. Ledakan. Ini bukan pukulan biasa, dan itu berubah menjadi lautan api yang tak terbatas. Naga biru merayap keluar dari pegunungan biru Cloud Maiden, dan naga ini adalah yang pertama mendekati lautan api. Namun, saat naga biru melesat, tubuhnya secara bertahap dibakar oleh lautan api yang menyala-nyala. Akhirnya berubah menjadi ketiadaan setelah tiba hampir 1 meter sebelum Qi Huangji. Serangan air mengalir faceless juga menguap lebih dari setengah meter sebelum Qi Huangji. Serangan yang Lin bernasib lebih baik daripada Cloud Maiden dan faceless. Payung kunonya adalah Seintul, dan Buddha kuno yang ditransformasikannya mampu menembus lautan api dan melancarkan serangan ke Qi Huangji. Namun, itu secara kebetulan bertemu dengan tinju Qi Huangji, yang dengan mudah menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Lion King Roar dari Tuo Badong menghancurkan ruang, namun itu terhenti hampir 1 meter di depan tubuh Qi Huangji. Itu tidak bisa maju 1 inci lebih jauh. 4 tingkatan raja telah mengeluarkan kartu truf mereka bersama-sama, namun upaya mereka terbukti sia-sia. Sampah harusnya minggir. Qi Huangji menindaklanjuti dengan pukulan yang berubah menjadi 4 harimau menyala yang menyerang ke arah faceless, Tuo Badong, dan yang lainnya. Peng, peng, peng. Keempat raja semuanya melemah setelah melepaskan kartu truf mereka. Jadi bagaimana mereka bisa menahan serangan balik Qi Huangji? Mereka langsung dikirim terbang. Untungnya, mereka adalah tingkatan raja seperti Qi Huangji, jadi mereka hanya menderita sejumlah kecil kerusakan. Lengan kanan Cloud Maiden benar-benar dilenyapkan, memperlihatkan lengannya yang halus dan seperti batu giok. Sementara itu, Yang Lin meluncur mundur 9 meter, wajahnya seputih selembar kain. Dia nyaris tidak bisa menghentikan dirinya dari muntah darah. Tuo Badong tersandung mundur 17 langkah, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya. Surai emasnya acak-acakan saat mengepul di udara. Pak, kain di sekitar wajah faceless hancur berkeping-keping, mengungkapkan wajah tanpa wajah. Terkesiap, meskipun mereka semua adalah raja tingkat muda, mereka tetap saja terkesiap melihat penampilan sejati faceless. Orang macam apa dia? Wajahnya seperti kanvas kosong, dan sama sekali tanpa fitur, dia bahkan tidak memiliki rambut atau telinga, dia hanya memiliki kepala tanpa sifat. Jika bukan karena pakaiannya memiliki bagian depan dan belakang yang jernih, itu akan benar-benar mustahil untuk menentukan sisi mana wajahnya adalah hanya dengan melihat kepalanya. Bagaimana orang ini berbicara, tidak berwajah, dia benar-benar tak berwajah, faceless mendesah pelan. Dia jelas tidak punya mulut, namun semua orang bisa merasakan bahwa dia memang mendesah. Dia menghunus pedang dari gukinnya dan mengguncangnya sedikit, berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa saat ini akan tiba begitu cepat." Apa ini? Sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Qi Huangji. Selain berkultivasi, beberapa hal di dunia ini dapat menarik minatnya. Namun, dia belum pernah melihat atau mendengar suku seperti itu sebelumnya. Suku yang anggotanya bahkan tidak memiliki wajah. Sua, faceless mengayunkan pedangnya, bukan pada Qi Huangji, tetapi pada wajahnya sendiri. Darah langsung disemprotkan ke udara. Ini, apakah dia melukai diri sendiri dan mencoba bunuh diri karena orang lain telah melihat keburukannya? Tidak, faceless mengayunkan pedangnya beberapa kali, mengukir beberapa lubang berdarah ke wajahnya. Seolah-olah dia sedang menggambar di atas kanvas, dan sepasang mata,
hidung, dan mulut langsung muncul di wajahnya. Tentu saja, fitur-fitur ini hanya diwakili oleh lubang berdarah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mencengangkan. Lubang-lubang berdarah dengan cepat berubah. Sepasang mata muncul, hidung lurus melengkung ke atas, mulut terbuka, dan 2 baris gigi muncul di mulut. Rambut juga mulai tumbuh dari kepalanya dengan kecepatan yang menakjubkan, seperti halnya telinganya. Setelah hanya beberapa detik, orang lengkap telah muncul di hadapan mereka. Dia adalah pria yang sangat tampan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia adalah pria yang tampan. Dia begitu tampan sehingga bahkan pria lain pun akan iri dengan penampilannya. Namun, satu-satunya emosi yang dirasakan 7 tingkatan raja pada saat ini adalah kejutan. Ini karena aura Faceless juga naik dengan eksplosif pada saat ini. Itu sudah melampaui tingkat raja biasa, dan saat ini melonjak ke tingkat raja di antara raja. Chapter 1308. Suku tanpa wajah. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya mengukir wajah, dan kekuatannya sekarang meningkat dengan eksplosif. Aku ingat sekarang, Yang Lin tiba-tiba berseru. Dia menunjuk Faceless, dan berkata, kamu dari suku Faceless. Suku tak berwajah. Itu suku surgawi kuno. Cloud Maiden berseru dengan heran. Ada ekspresi kaget di wajahnya yang cantik. Suku surgawi kuno, 3 kata ini mewakili misteri dan kekuatan. Jika seseorang terhubung dengan 3 kata ini, mereka pasti akan memiliki kemampuan untuk membangkitkan keributan di seluruh wilayah. 9 suku ular dan suku tak berwajah. 2 suku surgawi kuno kini telah muncul. Ling Han mengangkat tangannya, dan bertanya, itu, bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang suku tak berwajah? Faceless tersenyum tipis, dan berkata, aku akan memberitahu kalian sendiri. Dia memandang Qi Huangji, auranya melonjak seperti gelombang laut yang hebat. Bahkan, auranya hampir setara dengan Qi Huangji pada saat ini. Anggota suku tak berwajah terlahir tanpa wajah, dan ini adalah teknik yang ditemukan oleh leluhur kuno kita. Hal ini memungkinkan anggota suku kami untuk maju dengan cepat, dan juga memberi mereka kecakapan pertempuran yang jauh melampaui yang lain pada tingkat budidaya yang sama. Sederhananya, kita semua memiliki potensi untuk menjadi raja. Namun, karena garis keturunan kita semua berbeda, batas kemampuan kita juga berbeda. Selain itu, semakin lama kita tidak berwajah, semakin bermanfaat bagi kultivasi kita. Ketika kita tak berwajah, kekuatan akan terus berkumpul di tubuh kita. Kekuatan ini hanya akan dilepaskan ketika kita akhirnya menumbuhkan fitur wajah kita. Faceless memberikan deskripsi sederhana tentang suku Faceless. Untuk meringkas kata-katanya, yang lebih berwajah adalah semakin kuat garis keturunan mereka. Dengan demikian, akan lebih baik jika mereka hanya menumbuhkan wajah dan melepaskan kekuatan akumulasi mereka setelah menembus ke tingkat kejadian. Jika mereka melakukan itu, mungkin mereka akan langsung menuju alam surgawi. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang mengerti teknik rahasia yang digunakan oleh suku tak berwajah. Namun, mereka sekarang mengerti bahwa proses menumbuhkan wajah akan membuat seseorang menjadi banyak kali lipat lebih kuat. Tidak mengherankan bahwa auranya hampir setara dengan Qi Huangji pada saat ini. Dia sekarang telah menjadi raja kelima di antara para raja. Menarik, Yang Lin tertawa keras saat dia melemparkan pil alkimia ke dalam mulutnya. Auranya juga mulai naik eksplosif, langsung mencapai tingkat yang sama dengan Faceless. Dia mengguncang payung kuno, dan berkata, jangan lupakan aku, Yang Lin. Dia adalah seseorang yang telah diberkati oleh kekayaan surga dan telah menerima pengakuan Seintul. Siapa yang bisa menandingi keberuntungannya? Dia ditakdirkan untuk menjadi raja. Pil surgawi macam apa itu? Bagaimana pengaruhnya begitu luar biasa? Semua orang tercengang. Menjadi raja tingkat menandakan bahwa seseorang telah mencapai tahap puncak tingkat puncak. Dengan demikian, akan sangat sulit jika seseorang ingin meningkatkan kekuatan pertempuran mereka bahkan sedikit lagi. Jika seseorang ingin menjadi raja di antara raja, mereka harus mempraktikkan teknik rahasia tertinggi.
Misalnya, seseorang harus mempraktikkan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan atau memahami rahasia kesusahan surgawi dan mendapatkan kemampuan untuk menggunakan kilat kesusahan. Atau mungkin seseorang bisa seperti tak berwajah, mereka bisa dilahirkan ke dalam suku surgawi kuno, dan dengan demikian memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Setelah menjadi raja, pil alkimia juga akan menjadi sama sekali tidak berguna. Bahkan jika pil alkimia bisa meningkatkan kecakapan pertempuran pembudidaya biasa oleh 2 bintang, itu akan tetap sama sekali tidak berguna ketika tertelan oleh tingkat raja. Bahkan tidak akan mempertahankan 1/10 dari efeknya. Namun, Yang Lin adalah perwujudan keberuntungan. Dia bahkan telah menerima pengakuan Seintul. Jadi apakah akan mengejutkan jika dia telah mendapatkan beberapa obat ketuhanan kuno yang dapat meningkatkan kecakapan pertempurannya di atas tingkat raja tingkat? Tentu saja, efek ini hanya sementara. Qi Huangji tertawa keras ketika dia berbalik ke Cloud Maiden dan Tuo Badong, dan berkata, apakah kalian berdua memiliki teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu? Jika Anda melakukannya, maka cepatlah dan gunakan. Jika tidak, maka kencinglah. Cloud Maiden dan Tuo Badong tersenyum pahit. Mereka berdua adalah raja tingkat yang tak terkalahkan di planet mereka masing-masing, dengan keajaiban bahkan tidak memiliki hak untuk menantang mereka untuk berduel. Di sini, bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang dicaci dan disuruh pergi. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang ini. Mereka masih jauh dari menjadi raja di antara raja-raja. Jurang kekuatan ini bukan karena tingkat budidaya mereka, melainkan karena teknik rahasia dan garis keturunan mereka. Dengan kata lain, ini tidak ada hubungannya dengan upaya dan bakat mereka. Mereka berdua mundur ke samping. Pertempuran yang akan terjadi bukanlah pertempuran yang bisa mereka ikuti. 5 dari kalian, sepertinya itu benar, ada pandangan angkuh di mata Qi Huangji saat dia menyapu pandangannya ke mereka. Ledakan, matahari merah di atas kepalanya melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan dia meraung, setelah menghancurkan kalian semua, kamu bisa melihatku naik tahta, seolah-olah dia menjadi marah, dan dia benar-benar memilih untuk menyerang Ling Han, Kaisar Utara, tanpa wajah, dan yang lainnya sekaligus. Dia menantang 5 raja di antara para raja sekaligus. Jika dia tidak marah, lalu siapa dia? Ling Han berpunuk saat dia menjawab dengan pukulan. Namun, pukulan ini tidak hanya ditargetkan pada Qi Huangji. Sebaliknya, itu juga dibagi menjadi 5 serangan terpisah yang melonjak menuju 5 tingkatan raja tertinggi lainnya. Perkelahian, saya suka itu, Kaisar Batu bergidik, dan dia langsung tumbuh setinggi 9 meter. Ketinggian yang lain bahkan tidak mencapai lututnya. Dia langsung menjadi raksasa. Dan dia juga melancarkan serangan tanpa pandang bulu di 5 tingkatan raja lainnya. Kaisar Utara tertawa terbahak-bahak dan dia menebas dengan pedangnya, mengirimkan semburan cahaya beku yang tak terhitung jumlahnya ke sekitarnya. Faceless dan Yang Lin juga tidak mau terlihat lemah. Yang pertama menarik pedangnya, dan yang terakhir mengguncang payung kuno. Keduanya meluncurkan serangan ke 5 tingkatan raja lainnya. Cloud Maiden dan Tuo Badong keduanya terkejut oleh pemandangan di depan mereka. Berjuang seperti ini sangat berbahaya karena seseorang harus menahan serangan ganas dari 5 tingkatan raja tertinggi pada saat yang sama. Jika mereka terlibat dalam pertempuran seperti itu, mungkin mereka akan diliputi luka setelah hanya 10 pertukaran. Pada saat itu, mereka tidak punya pilihan selain mundur dan mengakui kekalahan. Bagaimanapun, pertempuran seperti ini mengungkapkan perbedaan dalam kekuatan mereka dengan sangat cepat, meskipun mereka semua adalah raja tingkat tertinggi. Luka berangsur-angsur mulai muncul di tubuh Faceless dan Yang Lin. Darah mengalir dengan bebas, dan kecakapan pertempuran mereka juga mulai turun dengan cepat. Ini yang diharapkan. Faceless baru saja naik ke tingkat ini, jadi wajar saja kalau dia belum menjadi raja tingkat tertinggi yang asli dulu. Sementara itu, Yang Lin hanya mencapai tingkat ini setelah menelan pil alkimia, jadi dia jelas tidak bisa mengendalikan kekuatan yang baru ditemukan di tubuhnya dengan sempurna. Namun, Ling Han dan yang lainnya sama kuatnya seperti sebelumnya. Selain itu, mereka juga tidak berencana untuk mengalah dalam waktu dekat. Peng, peng, peng.
Tidak lama sebelum Yang Lin dan Faceless dikirim terbang. Namun, mereka tidak perlu merasa sedih kehilangan di sini. Lagi pula, pertempuran gaya jarak dekat ini berarti bahwa mereka diserang oleh 5 tingkatan raja tertinggi lainnya pada satu waktu. Berapa banyak orang yang bisa menahan ini? Ketika Cloud Maiden dan 3 orang lainnya menonton, mereka tidak bisa tidak merasa kagum pada 4 tingkatan raja yang masih terkunci dalam pertempuran sengit. Mereka berempat lebih jelas lebih kuat dari yang lain. Namun, hanya satu dari mereka yang akan muncul sebagai raja sejati di antara raja-raja, dan itu akan menjadi orang yang akhirnya naik tahta. Yang lain semua akan menjadi batu loncatan. Tidak masalah seberapa kuat atau berbakatnya mereka. Jika mereka kalah melawan seseorang pada tingkat budidaya yang sama, mereka hanya bisa menjadi daun hijau yang menonjolkan keberadaan bunga merah. Hanya satu orang yang bisa menjadi raja. Adapun yang lain, mereka paling bisa menjadi raja semu. Siapa yang akan menjadi raja sejati di antara para raja? Apakah itu Ling Han, atau Kaisar Utara, atau mungkin Kaisar Batu, mungkin Qi Huangji? Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Pertempuran di antara mereka berempat terlalu kuat. Namun, meskipun sangat intens, mereka masih bisa mempertahankan pertahanan kedap air mereka. Seolah-olah mereka bisa terus seperti ini selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Namun, apakah ada banyak waktu untuk mereka buang? Jika mereka tidak bisa menentukan pemenang dalam 3 hari, mereka semua akan tersingkir. Ling Han adalah orang pertama yang berhenti menyerang, mengatakan, jika kita terus seperti ini, kita tidak akan menentukan pemenang bahkan setelah 100 tahun. Saya harus mengakui bahwa Anda 3 semut memang cukup kuat, kata Qi Huangji. Namun, masih jauh sebelum Anda mencapai level saya. Meskipun dia mengakui bahwa Ling Han dan yang lainnya kuat, dia tetap saja angkuh dan sombong seperti sebelumnya. Lalu bagaimana kita menentukan pemenangnya? Kaisar Batu bertanya. Kami akan menggambar banyak dan mengadakan 2 pertarungan 1 lawan 1. Pemenang pertempuran ini kemudian akan bertarung satu sama lain. Orang yang memenangkan pertempuran ini akan menjadi pemenang terakhir, kata Ling Han. Meskipun huru-hara itu tampak sangat berbahaya, fakta bahwa itu adalah huru-hara juga berarti bahwa tidak ada dari mereka yang menempatkan kekuatan penuh mereka ke dalam serangan mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus memperhatikan pertahanan mereka. Akibatnya, sebenarnya lebih sulit untuk mengalahkan satu sama lain dan menentukan pemenang akhir. Misalnya, tidak akan ada waktu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan meluncurkan serangan yang kuat selama jarak dekat. Baik, Qi Huangji adalah orang pertama yang menyetujui saran ini. Pada saat ini, dia sudah menerima kenyataan bahwa ketiga makhluk alam abadi ini memiliki hak untuk berperang melawannya. Hanya dengan bertarung 1 lawan 1 mereka benar-benar dapat menemukan yang terkuat di antara mereka. Kaisar Batu dan Kaisar Utara saling bertukar pandang sebelum keduanya mengangguk. Chapter 1309. Pertempuran tubuh terkuat. Mereka menggambar banyak, dan hasilnya adalah Ling Han melawan Kaisar Batu dan Qi Huangji melawan Kaisar Utara. Mereka tidak berbicara omong kosong, dan mereka berempat segera mulai berperang. Manusia, makan tinjuku. The Rock Spirit meluncurkan tinju di Ling Han. Kepalanya lebih besar dari tutup wajan, dan itu tampak seolah-olah itu terbentuk dari batu giok, dengan pusaran cahaya yang berkilauan di permukaannya. Namun, seseorang pasti tidak bisa membuat kesalahan dengan berpikir bahwa tinjunya rapuh. Pada kenyataannya, ia memiliki garis keturunan roh batu, dan dengan demikian kualitasnya yang paling menonjol adalah fisiknya yang kokoh. Fisiknya sekuat logam godly dari tingkat yang sama. Dengan demikian, Kaisar Batu lebih suka terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Di masa lalu, dia telah bertarung melawan raja di tingkat budidaya yang sama, dan dia dengan kejam menabraknya menjadi tumpukan daging yang rusak dengan hanya 10 pukulan. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, bahkan akal surgawi lawannya akan dilenyapkan.
Ling Han tertawa keras ketika dia menjawab dengan pukulannya sendiri. Peng! Tinju mereka bertabrakan, melepaskan semburan cahaya dahsyat yang dengan mudah merobek ruang, membentuk banyak pusaran hitam di udara. Seolah-olah bahkan ruang akan hancur. Kejadian seperti itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, tingkat sungai gunung adalah tingkat budidaya tertinggi di tempat ini, jadi mereka semua setara dengan Saint Kings di dunia luar. Jika Saint Kings diinginkan, merobek ruang tidak akan menjadi tugas yang sulit. Ekspresi keheranan menyebar di wajah Kaisar Batu. Ling Han telah bertukar pukulan dengannya, namun bahkan kulitnya belum pecah, untuk mengatakan tidak ada tulangnya yang pecah. Dia tahu bahwa Ling Han kuat, tetapi pertempuran jarak dekat adalah keahliannya. Ambil Kaisar Utara, misalnya. Kaisar Utara sama kuatnya dengan dia, namun dia masih tidak akan berani terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Anak ajaib secara alami sadar akan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Mengambil keuntungan dari kekuatan sendiri sambil menghindari kelemahannya sendiri adalah cara terbaik untuk melakukannya. Dia telah memperhatikan bahwa Ling Han suka menggunakan tinjunya, jadi dia berharap bahwa dia akan cocok dengannya. Dia ingin mengalami teknik tinju Ling Han. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tinju Ling Han akan benar-benar solid dan kuat. Hebat! Kaisar Batu sangat bersemangat, dan semangat juangnya terbakar bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, dia hanya bermain-main. Sekarang, bagaimanapun, dia akan melepaskan kekuatan sejatinya. Ling Han menjabat tangannya, dan berkata, hanya sedikit orang yang bisa bertukar pukulan dengan saya dan tidak membuat tulang mereka hancur. Kamu cukup kuat. Kamu mencuri kata-kata keluar dari mulutku. Kaisar Batu menyerbu ke depan, melempar banyak pukulan, dan berkata, manusia, tolong jangan gemetar, tukarkan 10.000 pukulan dengan saya. Siapapun yang ketakutan adalah seekor anjing kecil. Tinjunya yang seperti besi tidak terkalahkan. Dan dia tidak pernah merasa kenyang ketika bertukar pukulan dengan yang lain. Jadi, dia takut Ling Han tidak akan terus bertukar pukulan dengannya dan memuaskan selera makannya. Jadi, dia berbicara untuk memprovokasi Ling Han terlebih dahulu. Keringat dingin tanpa sadar terbentuk di dahi Ling Han. Berapa umur Kaisar Batu ini? Dia benar-benar mengucapkan kata-kata anjing kecil. Dia menggelengkan kepalanya dengan tawa, dan berkata, baiklah, namun, jangan menangis jika kalah. Kamu pikir aku takut padamu, teriak Kaisar Batu. Kamu bukan, baik. Keduanya terus bertukar pukulan, tidak menggunakan gerakan aneh. Yang mereka gunakan hanyalah kedua tangan mereka. Faceless dan yang lainnya meringis ketika melihat ini. Apakah kedua orang ini biadab? Bagaimana mungkin orang-orang biasa memiliki tubuh yang begitu menakutkan, kekuatan pembudidaya terbatas? Jika seseorang menempatkan 70% dari kekuatan mereka ke dalam pelanggaran, maka mereka hanya akan memiliki 30% dari kekuatan mereka yang tersisa untuk pertahanan. Namun, dilihat dari serangan ganas Ling Han dan Kaisar Batu, mereka jelas telah menempatkan 100% kekuatan mereka dalam serangan. Dengan kata lain, fisik mereka berdua sangat kuat. Mereka tidak perlu menggunakan kekuatan asal untuk melindungi diri mereka sendiri. Bisakah orang pada tingkat kultivasi yang sama melukai mereka? Faceless dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa bahwa kekuatan saja tidak akan mampu menembus pertahanan Ling Han dan Kaisar Batu. Mereka sudah menukar 1.000 atau lebih pukulan. Namun tidak satu pun dari mereka yang menderita patah tulang atau bahkan kulit yang patah. Mereka percaya bahwa seseorang harus menggunakan peraturan api, es, atau elemen lain untuk melelehkan atau membatasi fisik mereka terlebih dahulu. Peraturan adalah bagian bawaan dari kecakapan pertempuran, dan hanya menggunakan kekuatan untuk bertukar pukulan seperti Ling Han dan Kaisar Batu adalah metode pertempuran biadab yang bodoh. Secara umum, elit tidak akan membungkuk ke tingkat seperti itu. Namun, dua tingkatan raja tertinggi ini sangat menikmati diri mereka sendiri. Senyum wajah Kaisar Batu itu seperti bunga yang mekar. Dia merasa sangat senang saat ini. Belum pernah ada yang terlibat dalam pertempuran sepenuh hati dengannya sebelumnya. Kesannya pada Ling Han tumbuh lebih baik pada detik, dan dia merasa bahwa dia benar-benar bisa berteman dengannya, meskipun dia adalah manusia.
Manusia, aku akan melepaskan lebih banyak kekuatan pertempuranku, dia berkata. Sudah jelas bahwa tak satu pun dari mereka akan bisa menembus fisik orang lain jika mereka hanya bertukar pukulan menggunakan kekuatan mentah mereka. Saya baru saja akan menyarankan ini, kata Ling Han sambil tersenyum. Teknik giok cerah. Kaisar Batu meraung. Kedua tinjunya telah sehalus batu giok sebelumnya, namun pada saat ini, mereka tiba-tiba menjadi sangat transparan. Gurat pola surgawi langsung terwujud dan menutupi kedua tangannya. Sementara itu, pola surgawi biru di tinju Ling Han menyala. Zi, 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 petir berderak di sekitar tinjunya. Ini bukan kilat biasa, tetapi kilat surgawi. FCK, Kaisar Batu baru saja akan meluncurkan tinjunya, namun dia segera menarik kembali. Bahkan dia khawatir akan kilat surgawi dari kesusahan surgawi. Kamu tidak ingin bertarung lagi? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Tidak, kita akan melanjutkan. Kaisar Batu berkata dengan keras kepala. Dia melangkah maju dan melemparkan pukulan agresif. Ling Han menjawab dengan pukulannya sendiri. Peng, tinju mereka bertabrakan, dan tabrakan kali ini bahkan lebih dahsyat. Ini karena mereka berdua melepaskan kekuatan regulasi. Ini bukan hanya tabrakan kekuasaan, tetapi juga tabrakan regulasi. Zi, petir melengkung ke atas kepalan tangan Kaisar Batu dan menuju lengannya. Lengan di lengannya langsung hancur menjadi abu. Ketika kilat merambat ke bahunya dan mencoba menembus tubuhnya, jubah berharga yang ia kenakan tiba-tiba menyala dan mencegah petir itu melaju lebih jauh. Ling Han dan Kaisar Batu mundur. Setelah melepaskan teknik rahasia mereka, kecakapan pertempuran mereka secara alami lipat lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Batu mengangkat tangannya, hanya untuk melihat bahwa kepalanya yang seperti batu giok patah dan berdarah-darah biru. Darah ini berbau sangat harum. Ini darahnya. Namun, karena dia adalah roh batuan Yah, dia sebagian besar adalah roh batuan. Tetapi tidak semurni ayahnya, darahnya sebenarnya adalah cairan spiritual yang sangat langka. Ini adalah tonik yang sangat bermanfaat. Kaisar Batu tertegun. Meskipun dia telah terluka sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia terluka oleh tinju seseorang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. FCK, tinju manusia ini sebenarnya lebih keras dari tinjuku. Dia memandang Ling Han, hanya untuk melihat bahwa tinjunya masih utuh dan tidak terluka. Ling Han mengendus, lalu menatap tangan Kaisar Batu, dan berkata, jangan buang cairan spiritual. Gunakan botol untuk mengumpulkannya. Wajah Kaisar Batu mengerut karena marah, dan dia berteriak, itu darahku, aku tahu, itu sebabnya saya bilang jangan buang itu mengalir keluar. Jadi Anda mungkin juga memberikannya kepada saya. Ling Han tersenyum tidak berbahaya. Kamu keparat, Kaisar Batu berteriak dengan marah. Ada kilatan cahaya, dan tinjunya segera mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia adalah keturunan roh batu, dan dengan demikian dia memiliki tubuh yang kokoh serta kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Datang lagi, dia meraung sambil mengayunkan tinjunya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia, roh batu, akan kalah dari manusia dalam pertempuran jarak dekat. Sesuai keinginan kamu. Namun, jika Anda kalah, Anda harus memberi saya botol cairan spiritual, kata Ling Han sambil tersenyum. Itu darahku, Kaisar Batu menekankan. Aku tahu, kenapa kamu begitu pelit. Jika Anda mau, saya juga bisa memberikan sebagian darah saya kepada Anda, kata Ling Han santai. Baik, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu sebotol cairan spiritualku. Kaisar Batu sangat marah, dan jubahnya yang dirajut dari Phoenix Blood True Gold mulai bersinar saat dia mengayunkan tinjunya. Jubah ini tidak hanya dapat meningkatkan pertahanannya, tetapi bahkan bisa meningkatkan kekuatannya dengan jumlah tertentu. Lagi pula, ini adalah jubah yang dirajut dari Sainli material. Meskipun itu ditekan ke tiar sungai Mountain pada saat ini, itu masih sangat kuat. Chapter 1310. Emas menghancurkan 3 pukulan. Haha, kamu mengatakannya sendiri.
jadi kamu lebih baik menepati janjimu. Ling Han berkata dengan tawa yang hangat. Kamu bisa mengatakan itu setelah kamu menang? Kaisar Batu berkata dengan tegas. Dia mengaktifkan beberapa teknik rahasia, meningkatkan kecakapan pertempurannya di tingkat lain. Ling Han tidak terpengaruh oleh ini, dan dia langsung melepaskan kekuatan surga. Weng, sebagai surga mungkin menyapu keluar, kehebatan pertempuran Kaisar Batu langsung turun oleh 2 bintang. Ini benar-benar menakutkan. Konsep macam apa yang membuat kehebatan pertarungan seseorang dijatuhkan oleh 2 bintang? Ini setara dengan dilemahkan sebanyak 100 kali. Kecakapan pertempuran mereka sudah sangat dekat untuk memulai, namun salah satu dari mereka sekarang melemah 100 kali. Apakah ini masih pertempuran yang adil? Ling Han melemparkan pukulan, dan Kaisar Batu langsung dikirim terbang. Peng, 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 peng. Kaisar Batu menghancurkan setidaknya 100 pohon raksasa sebelum akhirnya berhenti. Saat ini, tubuhnya menggantung dari pohon raksasa. Siu, tubuhnya yang setinggi 9 meter segera mulai menyusut. Setelah beberapa saat, dia kembali ke ukuran aslinya 3 inci. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan hanya dengan melakukan ini akhirnya dia sadar kembali. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Lawannya benar-benar memiliki teknik rahasia yang dapat memengaruhi kecakapan pertempurannya. Ini sangat mencengangkan. Selain itu, teknik rahasia ini tidak melemahkannya sebesar 10% atau 20%. Tetapi oleh 2 bintang besar, seseorang harus menyadari bahwa bahkan jurang antara tingkat raja tertinggi dan tingkat raja biasa kurang dari 1 bintang sebelum Ling Han. Bahkan raja tingkat tertinggi tidak akan memiliki hak untuk menyebut diri mereka raja. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Seberapa kuat? Kaisar Batu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu kekuatan surga? Itu pasti, karena bahkan kekuatan naga sejati tidak dapat memengaruhi anggota garis keturunan Rock Spirit. Ayahnya adalah roh batu yang telah mengembangkan kecerdasan dan akhirnya menjadi orang suci. Dan dengan demikian ia berada pada tingkat yang sama dengan naga sejati. Karena itu, bahkan True Dragons tidak akan dapat mempengaruhi kecakapan pertempurannya. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, itu benar, aku melepaskan kekuatan surga, Little Stone. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Jika tidak, maka berikan padaku sebotol cairan spiritual dengan patuh. Hanya kekuatan surga saja tidak akan cukup. Kaisar Batu menggelengkan kepalanya sebelum menyerbu Ling Han lagi. Sebuah cahaya berkabut menyelimuti tubuhnya, dan dia berkata, aku telah mengaktifkan teknik rahasia sukuku. Selama 2 jam ke depan, tidak ada teknik rahasia yang tidak material yang dapat menembus pertahanan saya. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu selama ini, maka aku dengan senang hati akan mengakui kekalahan. Kali ini, dia tidak memperbesar tubuhnya lagi. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap pada ukuran aslinya setinggi 3 inci. Namun, ketika dia mengayunkan tinjunya, kekuatannya semua berkumpul ke satu titik, membuatnya lebih destruktif dan menghancurkan daripada sebelumnya. Ling Han melepaskan kekuatan surga saat dia menjawab dengan serangannya sendiri. Benar saja, kekuatan surga tidak lagi mampu memengaruhi Kaisar Batu. Sepertinya dia tidak berbohong. Dia benar-benar kebal terhadap teknik rahasia imaterial selama 2 jam berikutnya. Heh, kamu ingin mengalahkanku dalam 2 jam ke depan? Ling Han berkata dengan tawa nyaring. Ini adalah lelucon lucu. Dia melepaskan tinjunya ke Kaisar Batu. Beberapa saat yang lalu, tinju Kaisar Batu telah sebesar tutup sumur. Namun pada saat ini, mereka hanya sebesar kuku. Dibandingkan dengan tinju Ling Han, mereka tampak sama sekali tidak signifikan. Bahkan, mereka tampak lebih tidak penting daripada tinju bayi. Namun, orang pasti akan menerima kejutan yang mengejutkan jika mereka berani meremehkan tinju ini. Seseorang akan secara alami berada pada kekuatan terkuatnya ketika dalam bentuk aslinya. Ini berlaku untuk semua makhluk. Sekarang dia dalam bentuk aslinya, Kaisar Batu tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi kekuatannya juga lebih terkonsentrasi dan destruktif. Peng, tinju mereka bertabrakan, dan kekuatan pukulan Kaisar Batu meletus pada satu titik, menghasilkan kekuatan yang menghancurkan.
Retak, suara retak terdengar dari tubuh Ling Han. Bahunya sebenarnya telah terlepas. Impresif, Ling Han berkata sambil santai mengangkat bahunya kembali ke tempatnya. Kekuatan serangan Kaisar Batu telah menakutkan. Meskipun itu tidak menghancurkan tulang-tulang salehnya, itu masih mempengaruhi dirinya secara nyata. Sementara itu, rahang Kaisar Batu sudah kaget. Dia dalam bentuk aslinya, namun serangannya hanya berhasil membuat bahu Ling Han terkilir. Kudus, berdarah FCK. Siapakah di antara kita adalah roh batu di sini, manusia? Kamu telah membuktikan dirimu cukup layak bagiku untuk melepaskan Gold Crushing Three Punches, Kaisar Batu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu sangat kuat? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Di antara roh dari 5 elemen, elemen emas mengkhususkan diri dalam pelanggaran, sedangkan elemen batu mengkhususkan diri dalam pertahanan. Ayah saya tidak mau mengundurkan diri dari fakta ini. Dan karena itu ia menemukan gold pukulan 3 pukulan. Dia percaya bahwa kekuatan serangan roh batu bahkan dapat melampaui kekuatan roh emas, kata Kaisar Batu. Dia mulai menyalurkan kekuatan teknik tinju. Meskipun tingginya hanya 3 inci, aura yang memancar darinya luar biasa dan mencengangkan. Gemuruh, tanah di sekitar tubuhnya mulai tenggelam selapis demi selapis. Seolah-olah tangan yang tak terlihat memaksanya turun. Dia hanya menyalurkan kekuatan teknik tinjunya, namun itu sudah menunjukkan kehancuran seperti itu. Jika seseorang dikejutkan oleh tinjunya secara langsung, seberapa hancurkah kehancuran itu? Apakah kamu berani menghadapi tinjuku? Kaisar Batu bertanya. Suaranya dipenuhi dengan kesombongan. Ini adalah teknik kepalan yang telah ditemukan oleh seorang suci. Jika bukan karena fakta bahwa dia juga memiliki garis keturunan rock spirit, tidak mungkin dia bisa menguasai teknik ini. Namun, itu juga karena fakta ini bahwa teknik tinju ini sangat kuat. Kenapa aku tidak berani? Ling Han juga dipenuhi dengan keyakinan. Ketika bertarung melawan seseorang di tingkat kultivasi yang sama, siapa yang bisa menembus fisiknya yang aneh? Bahkan jika seseorang bisa, mereka hanya akan dapat melakukan beberapa kerusakan kecil. Dia bisa dengan mudah menyembuhkan kerusakan seperti itu dengan menyalurkan gulir surga yang tidak hancurkan. Manusia, bahkan jika kamu kalah dalam pertempuran ini, kamu masih akan memenangkan hak untuk menjadi temanku, kata Kaisar Batu sambil tertawa. Dia menghargai orang-orang yang berani bertarung langsung melawannya. Hebat, Ling Han berkata dengan anggukan. Dia juga menghargai kepribadian Kaisar Batu yang jujur dan terus terang. Pukulan pertama, Kaisar Batu berlari sebelum melompat tinggi ke udara. Namun, karena perawakannya yang kecil, lompatan tingginya hanya membawanya ke tingkat wajah Ling Han. Dia kemudian melepaskan pukulan. Ling Han juga melemparkan pukulan. Peng, kekuatan yang tangguh langsung meletus dari tubuh kecil Kaisar Batu, mengirim Ling Han terbang mundur. Peng, Ling Han terbang di udara selama puluhan meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Jalinan di antara jari-jarinya retak dan berdarah. Seperti yang diharapkan dari teknik yang ditemukan oleh seorang suci, impresif, Ling Han tersenyum tipis. Pukulan ini akhirnya berhasil memecahkan pertahanannya. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan. Itu masih tidak dapat merusak tulangnya yang saleh. Bagaimanapun, ketangguhan tulang-tulang ketuhanannya setara dengan logam tingkat 5 yang ketuhanan. Kultivator tier sungai gunung mana yang bisa menghancurkan tulang-tulang surgawi yang begitu kuat, bahkan kekuatan pada tahap puncak dari tingkat puncak tidak akan mampu menghancurkan tulang goldinya. Jika seseorang menggunakan api yang keras untuk menghaluskannya, mungkin mereka bisa membakar dia setelah beberapa hari dan malam. Pukulan kedua, Kaisar Batu meraung. Tangan kanannya berayun lagi. Anehnya, tinjunya melebar puluhan kali, sementara tubuhnya tidak berubah sama sekali. Peng, Ling Han dikirim terbang sekali lagi. Namun, kali ini, ia melakukan gerakan anggun di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia menjabat tangannya, dan berkata, teknik ini memang cukup kuat. Bahkan tanganku mulai sedikit sakit. Kaisar Batu meraung saat dia melemparkan pukulan lagi. Kali ini, tinjunya berubah menjadi gunung. Itu diangkat tinggi di atas kepalanya, dan seolah-olah itu bisa menghancurkan langit. Membawa dengan kekuatan yang mendominasi ini,
tinju tanpa ampun menabrak Ling Han. Bahkan pertempuran Kaisar Utara dan Qi Huangji dipengaruhi oleh gelombang kejut dari serangan yang menghancurkan ini, tak berwajah dan yang lainnya semua balas menembak mundur. Kekuatan serangan ini telah mencapai tahap puncak dari ekstrim rendah Sun Moon Tier, ini benar-benar mencengangkan. Seseorang harus menyadari bahwa mereka yang berada pada tahap puncak tingkat puncak dari Mountain River Tier hanya dapat bersaing dengan mereka yang berada pada tahap awal ekstrim rendah dari Sun Moon Tier. Namun, kecakapan pertempuran Kaisar Batu telah mengangkat 3 bintang di atas batas ini. Ini adalah ketinggian yang ekstrim dan serangan yang sangat brilian. Bahkan dengan garis keturunan yang kuat, Kaisar Batu hanya bisa melepaskan serangan yang menghancurkan sekali. Ledakan, seolah-olah kepalan tangan itu ingin menembus langit saat menusuk Ling Han dengan kekuatan yang besar dan mendalam. Bersambung ke chapter 1311. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.